2761. Di area pintu dalam, di halaman yang mewah, ada sekelompok orang. Di antara orang-orang ini, Huang Wen menonjol. Luming itu, kecepatan promosi yang buruk, ini hanya beberapa dekade, dipromosikan menjadi murid dalam. Seorang pemuda terkejut. Roh jahat pria ini, yang tumbuh di masa depan, dapat mengancam status anak Tuhan. Kita harus menyingkirkannya. Huang Wen menggertakkan giginya. Huang Wen, kudengar kakakmu dan Luming berseteru. Karena itu, Luming membunuh banyak orang dari faksi Fuguang kita ketika dia berada di luar. Bukan. Seseorang memandang Huang Wen. Orang-orang ini, semuanya milik faksi Fuguang Shengzi dan merupakan penguasa di area gerbang dalam. Tidak buruk. Huang Wen mengangguk. Karena ada perseteruan, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kamu harus mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan Luming. Selama dia meninggalkan Kong Xuanzong, kamu akan mengirim seseorang untuk menyingkirkannya. Seorang pemuda menatap Huang Wendao. Bagus. Huang Wen mengangguk, matanya memancarkan mesin pembunuh yang dingin, tetapi di kedalaman matanya, ada ketakutan yang kuat. Tingkat pertumbuhan Luming sangat menakjubkan sehingga dia takut. Di area pintu dalam, di halaman lain yang mewah, sekelompok orang berkumpul dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Di antara orang-orang ini, ada diaken dari gerbang luar. Orang-orang ini semuanya dari sekolah Tianhong Shengzi. Ini dia putranya. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa sosok jatuh di langit, dipimpin oleh seorang pemuda, mengenakan pakaian bagus, dengan penampilan tampan dan temperamen mulia di sekujur tubuhnya. Pria ini adalah kepala faksi Tianhong, putra Tianhong. Dia adalah salah satu dari 5 putra besar Kong Xuanzong. Salah satu dari 5 murid kaisar yang paling menjanjikan adalah Xuan Kong. Di Kong Xuanzong, kamu tidak bisa menjadi orang suci jika kamu mengendalikan kekuatan produk suci. Itu hanya syarat paling dasar untuk menguasai barang suci dan kekuatan ilahi. Itu juga tergantung pada kultivasi kamu, kekuatan bertarung kamu, dan sebagainya. Hanya ketika standar-standar ini terpenuhi, kamu dapat menjadi putra dan putri suci. Jika kamu ingin menjadi orang suci, kamu setidaknya harus mencapai alam surga dan Tuhan. Lihat putranya. Yue Zong dan yang lainnya, memberi hormat sekaligus. Maaf, aku baru saja keluar dari bea cukai. Mengapa kamu mencari aku? Tianhong, putra surga. Putra suci, itu karena murid luar. Tidak, dia sudah menjadi murid dalam. Seorang pria muda menjawab. Seorang murid batin baru. Putra Tianhong bingung. Bisakah murid baru Tianhong perlu melaporkannya kepadanya? Anak Tuhan, pria ini adalah iblis dengan bakat luar biasa. Dia baru saja menjadi murid selama beberapa dekade, dan dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia keluar dari musik dan berbicara tentang penampilan Luming selama periode waktu ini. Ya. Setelah mendengar ini, putra Tianhong mengerutkan kening. Pria ini sombong. Fraksi Tianhong kami mengundangnya untuk bergabung dengan kami di awal, tetapi dia tidak memperhatikannya. Aku kira itu juga sangat ambisius. Di masa depan, jika kami ingin membentuk faksi kami sendiri dan bersaing untuk posisi tuan, banyak orang dari faksi Tianhong kami telah mati di tangannya, termasuk memenangkan posisi. Selamat melanjutkan. Win Chang sudah mati. Mata putra Tianhong berkilat, dan tubuhnya mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin. Posisi menang, tetapi keberadaan tempat keempat dalam daftar dewa virtual memiliki bakat tinggi. Saat dia besar nanti, dia bisa menjadi tangannya yang kuat, tapi dia mati di tangan Luming. Dia juga ingin membentuk faksi sendiri. Ada 7 faksi di Kong Xuanzong, itu sudah cukup. Selain itu, karena dia telah membentuk perseteruan, dia harus menyingkirkannya secepat mungkin. Suara putra Tianhong acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi bocah ini. Saat aku mendapat kesempatan, aku akan menyingkirkannya sendiri. Musiknya acuh tak acuh. Yah, aku akan merasa nyaman dengan bantuanmu. Kemudian orang-orang mulai membicarakan hal-hal lain. Luming tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia dan Qiu Yue dikurung di Menara Senmai. Menara Senmai, untuk bulan musim gugur, terlalu besar, kurang dari setengah tahun, nafas bulan musim gugur, telah mencapai puncaknya, mulai mempengaruhi keadaan roh virtual. Beberapa hari kemudian, Qiu Yue berhasil menembus ke keadaan virtual. Setelah terobosan Qiu Yue, Luming meletakkan hatinya dan membiarkan Qiu Yue berlatih sendirian di Menara Senmai. Dia meninggalkan Menara Senmai dan pergi ke lembah Senji untuk melatih keterampilan sihirnya. Dalam sekejap mata, itu adalah 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, Luming telah mengabdikan dirinya untuk berlatih. Dia telah membuat kemajuan besar dalam 3 keterampilan sihirnya. Teknik Kunpeng 9 hari, mencapai tingkat keempat. Pemogokan ketiga adalah yang keempat. 9 baju besi emas merah, yang keempat.
Semuanya telah mencapai tingkat keempat, yang sangat menakjubkan. Semakin banyak kamu kembali, semakin sulit untuk berlatih. Tentu saja, itu akan menjadi lebih kuat. Banyak master di puncak Zensen hanya dilatih ke tingkat keempat. Hanya beberapa Tianjiao yang mengerikan yang bisa berada di puncak Zensen. Saat Luming mencapai level kelima, Luming sudah mencapai level keempat, dan masih ada 3 jenis. Jika orang tahu tentang hal itu, mereka akan heran. Pada saat yang sama, Luming juga melelehkan 8 potong batu bulan dingin ke dalam rantai es. Rantai es, secara resmi selesai, sangat kuat. Dalam 20 tahun terakhir, pencapaian Luming belum meningkat, dan dia masih salah satu dewa sejati, tetapi telah sepenuhnya stabil dan perlahan mendekati dua alam. Lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk meningkatkan alam roh yang sebenarnya. Selain itu, Luming memiliki 5 api dewa. Bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan. Itu normal bahwa belum ada terobosan dalam 20 tahun. Namun, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, kekuatan tempur Luming telah ditingkatkan lebih dari 1 bagian. Sayang sekali kode perang menemui hambatan, dan selalu sulit untuk ditembus. Luming mengerutkan kening. Saat ini, ia telah mengolah hampir 3 kali kekuatan tempur dari formula perang hingga tingkat keberhasilan 100%, tetapi masih sulit untuk mengolahnya menjadi 4 kali kekuatan tempur. Dia mengalami kemacetan dan mencoba berbagai metode, tetapi sulit untuk diperbaiki. Luming, alasan mengapa kamu sulit untuk ditingkatkan adalah karena tubuh rohmu tidak cukup kuat. Saat ini, Luming mengenali laut, terdengar suara yang kuat. Ini suara kode perang. Perang, kata Jue, sudah sangat pendiam, jarang berbicara, tapi sekarang berbicara. Tubuh roh tidak cukup kuat. Luming tertegun, lalu tiba-tiba. Semakin banyak kekuatan tempur yang dipicu oleh formula Warcraft, semakin tinggi permintaan akan tubuh roh. Tubuh roh tidak cukup kuat, dan formula kata perang tidak bisa keluar sama sekali. Ya, memang benar tubuh roh tidak cukup kuat. Jika kamu ingin mengembangkan kekuatan tempur 4 kali, kamu harus meningkatkan kekuatan tubuh dewa. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengembangkan kekuatan tempur 4 kali dalam seluruh hidup kamu. Bahkan setelah kamu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan 3 kali kekuatan tempur dan 2 kali lipat kekuatan tempur, kamu tidak dapat menampilkannya. Kode perang. Tubuh roh, bagaimana cara mempromosikannya? Luming mengerutkan kening. Ketika dia datang ke alam semesta, dia menemukan bahwa kehidupan alam semesta memperhatikan penanaman kekuatan ilahi. Ketika kekuatan ilahi menjadi semakin kuat, kekuatan ilahi tanpa disadari akan memurnikan tubuh ilahi. Oleh karena itu, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat tubuh rohnya. Namun, tidak ada kekuatan sihir yang didedikasikan untuk meningkatkan tubuh roh. Subscribe Penatua. Tampaknya kita harus mempelajari yang klasik dan melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh roh. Luming berpikir. Saat ini, tidak jauh, ada nafas yang kuat, Luming melihat ke masa lalu. Di sana, ada sebuah bola, tergantung di udara, bersinar. Ini adalah bola. Tampaknya bola akan dipromosikan ke dunia nyata. Luming tersenyum. Selama bertahun-tahun, bola telah melahap sejumlah besar fragmen artefak, dan levelnya terus meningkat. Ini bukan untuk dipromosikan ke keadaan Tuhan yang sebenarnya. Segera setelah itu, bola secara resmi menerobos, nafasnya kuat, mencapai dewa sejati yang berat. Kemudian dia terbang ke Luming dan mengubahnya menjadi gelang, yang dibawa di pergelangan tangan Luming. Sambil tersenyum, Luming pergi dari sini dan melihat-lihat karya klasik untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan semangat. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tenggelam dalam membaca berbagai buku klasik, dan akhirnya dia menemukan caranya. Bunga Dewa Kuno. Luming berbisik. Menurut catatan kuno, ada sejenis bunga dewa yang disebut bunga dewa kuno, yang sangat misterius. Setelah menelan, itu bisa membuat tubuh roh terus berevolusi dan menjadi semakin kuat. Namun, hanya ada satu tempat di seluruh wilayah Qintianxing, yaitu Sensing kuno. Menurut buku-buku kuno, di masa lalu, bintang dewa kuno ditempati oleh ras. Ras ini, yang dikenal sebagai keturunan dewa purba, memiliki darah dewa purba. Tubuh dewa dari ras ini lebih kuat daripada ras lain. Hanya ras ini yang tahu cara menanam bunga dewa kuno. Ras ini, di domain Qintianxing, bukanlah ras besar, tapi ras kecil. Namun, di masa lalu, itu telah menghilang. Tentu saja, bunga dewa kuno juga menghilang. Setelah membaca begitu banyak buku, ini adalah metode yang paling bisa diandalkan. Ambil kesempatan. Luming menghela nafas dan berencana mengambil kesempatan di bintang dewa kuno. Dia tidak bisa melepaskan formula perang yang bernas. Ini adalah karakter Tiongkok kuno asli, dan nilainya tidak terukur. Jika dia meninggalkan formula, dia akan memiliki pengaruh besar pada efektivitas tempurnya. Setelah itu, Luming berangkat ke susunan transmisi dan bintang dewa kuno. Luming akan keluar,
Begitu Luming pergi ke platform transmisi, dia diawasi. Dua pemuda, mengikuti dari jauh, juga datang ke peron transmisi. Hei, kurasa aku membunuh lebih dari satu orang. Di belakang kedua pemuda itu, ada seorang pria yang sangat bahagia. Luming tidak tahu ini. Dia pergi ke susunan transmisi dan langsung dikirim. Permisi, kemana orang yang baru saja dikirim? Dua orang muda datang ke susunan transmisi dan meminta seorang lelaki besar yang menjaga susunan transmisi. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu kemana dia pergi. Jalan dahan. Mereka menjaga susunan transmisi. Mereka juga punya aturan, yaitu merahasiakan. Sudah kubilang, kami diutus oleh Putra Fuguang. Sekarang, kami adalah Putra Fuguang. Apa kau ingin menyinggung perasaannya jika kau ingin tahu kemana perginya bocah itu? Seorang pria muda itu kedinginan. Pria besar itu menjadi pucat. Dia tidak mampu menyinggung anak suci. Begitu dia menyinggung, dia tidak tahu bagaimana harus mati. Dia pergi. Pria besar itu mengatakan keberadaan Luming. Sambil mencibir, kedua pemuda itu menginjakkan kaki di barisan transmisi dan mengejar Luming. Setelah kedua pemuda itu pergi, Yue Song maju. Dia menunjukkan identitasnya sebagai Putra Tianhong. Secara alami, lelaki besar itu tidak berani menyinggung perasaannya. Dia juga memberitahu Luming kemana dia pergi. Yue Song juga menginjak susunan transmisi dan mengejarnya. Langit Xuanzong tidak bisa langsung menuju bintang Dewa Kuno. Itu hanya dapat ditransmisikan ke bintang terdekat dan terbang dengan kapal perang langit berbintang. Setelah lebih dari sebulan perjalanan, Luming akhirnya sampai di langit di atas bintang Dewa Kuno. Bintang Dewa Kuno sangat besar. Itu berputar perlahan di langit. Luming duduk di kapal perang bintang dan terbang mengelilingi bintang Dewa Kuno. Dia mengamati dengan cermat. Konon keturunan dewa-dewa purba tinggal di Gunung Keramat yang disebut Gunung Keramat Purba. Tapi di masa lalu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Gunung Dewa Kuno tiba-tiba menghilang dari bintang Dewa Kuno dan tidak pernah muncul lagi. Luming harus menemukan Sensan kuno, karena hanya Sensan kuno yang dapat memiliki Senhua kuno. Namun, dia mengambil kapal perang bintang dan berkeliling bintang Dewa Kuno beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan Gunung Dewa Kuno. Namun, Luming hanya bisa memilih tempat sesuka hati dan mendarat. Setelah terbang ke atmosfer, Luming memasang kapal perang bintang dan terbang ke kota besar di bawah. Tak lama setelah pendaratan Luming, dua kapal perang bintang datang ke langit satu demi satu, diikuti oleh dua tuan muda dari faksi Fuguang, serta Lekong. Luming mendarat di kota besar. Kota besar sangat makmur, banyak ras, orang datang dan pergi, sangat ramai. Dahulu kala, dewa dan bintang kuno berada di bawah kendali keturunan Dewa Kuno. Namun, sejak hilangnya keturunan Dewa Kuno, dewa dan bintang kuno jatuh ke dalam kekacauan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lahir dan berperang satu sama lain, yang telah berlangsung hingga sekarang. Pernahkah kamu mendengar bahwa keluarga lain telah dihancurkan? Aku juga mendengar bahwa itu sangat tragis. Itu adalah keluarga kelima yang telah hancur di daerah ini dalam 3 bulan terakhir karena terbunuh di seluruh rumah. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Mengapa menghancurkan keluarga-keluarga ini? Keluarga-keluarga ini hanyalah keluarga kecil. Pasti kekuatan besar yang bisa melakukan ini. Begitu Luming memasuki kota, dia mendengar banyak diskusi. Aku beritahu kamu, aku mendengar sebuah berita, dikatakan bahwa semua ini karena peta Dewa Kuno. Tiba-tiba, seseorang berbisik. Peta Dewa Kuno. Yang lain bertanya-tanya. Itu peta Dewa Kuno. Melalui peta ini, kamu bisa menemukan gunung kuno tempat keturunan Dewa Kuno berada. Pria itu berkata lagi. Apa? Bisakah kita menemukan gunung kuno tempat keturunan Dewa Kuno berada? Banyak orang terkejut. Dikatakan bahwa keturunan Dewa Kuno telah dihancurkan karena suatu alasan, tetapi ada banyak harta karun yang ditinggalkan oleh keturunan Dewa Kuno di Gunung Dewa Kuno. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan gunung suci kuno dan mendapatkan harta karun di dalamnya dapat menyatukan bintang Dewa Kuno dan menjadi penguasa bintang Dewa Kuno. Ya, peta Dewa Kuno. Benarkah? Banyak orang terkejut dan bersemangat. 9 dari 10 itu benar. Dikatakan muncul di lingkungan sekitar dan dikendalikan oleh keluarga tertentu. Oleh karena itu, akan ada keluarga yang dihancurkan satu demi satu. Sebelumnya, pria itu berkata lagi. Pidato ini memicu gangguan besar, semakin menyebar luas. Peta Dewa Kuno, dapatkah kamu menemukan Gunung Dewa Kuno? Mata Luming cerah. Lebih baik datang lebih awal daripada datang pada waktu yang tepat. Luming tidak menyangka akan datang ke sini, dan mendengar berita tentang Sensan kuno. Karena beberapa keluarga telah dihancurkan satu demi satu, diperkirakan satu keluarga lagi akan dihancurkan. Aku akan pergi ke keluarga ini dulu dan menunggu, mungkin aku bisa menemukan petunjuk. Luming berpikir, lalu bertanya. Ada 9 keluarga di daerah ini, 5 di antaranya telah dihancurkan sebelumnya, dan 4 lagi.
Ayo pergi untuk membayar rumah. Lu Ming memilih keluarga sesuka hati. Setelah mengetahui rutenya, dia pergi ke keluarga. Namun, setelah Lu Ming terbang jauh, dua anak muda muncul di depannya, menghalangi jalan. Subscribe Penatua. Siapa kamu? Dua pria muda mengerutkan kening padanya. Orang yang membunuhmu. Seorang pria muda dengan dua tanduk di kepalanya, kata Shen Leng. Sua. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di belakang Lu Ming, menghalangi mundurnya Lu Ming. Apakah kamu murid Kong Xuanzong? Lu Ming bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Hei, kamu milik sekte Xuan Kong. Apakah kamu pintar, kamu tidak buruk? Saluran dingin pemuda Niu Jiao. Kaulah yang termasuk dalam sekolah putra cahaya mengambang. Lu Ming mencibir, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Kong Xuanzong ingin membunuhnya, tetapi hanya ada dua faksi, satu faksi Fuguang, dan yang lainnya adalah faksi Tianhong. Nak, kamu telah membunuh kami. Sungguh konyol bahwa kamu ingin membunuh kami karena kamu hanyalah dewa yang nyata. Pemuda Niu Jiao mencibir dan melangkah keluar, dan nafas yang keras naik ke langit. Dewa Sejati 7. Pemuda tanduk sapi muda terpesona oleh budidaya 7 kali lipat dari Tuhan yang benar, dan kekuatan ilahi yang dia kendalikan adalah kekuatan Dewa Raja. Kekuatan bertarungnya cukup untuk mengalahkan keberadaan 8 kali lipat dari Dewa Sejati yang sama. Pada saat yang sama, seorang pemuda lain juga mengeluarkan nafas yang mengerikan, yang juga merupakan Dewa Sejati ke-7. Dua Dewa Sejati, 7 kali Tian Jiao, datang untuk membunuh Dewa Sejati, tidak peduli seberapa sombongnya orang ini, itu adalah hal yang pasti. Karena gapnya terlalu besar. Tidak heran Lu Ming membunuh mereka. Mereka akan menganggapnya konyol. Nak, sampai jumpa di jalan. Ingat, Niu Fen, siapa yang membunuhmu? Pemuda Niu Jiao melangkah ribuan langkah, dan mengepalkan tangan ke arah Lu Ming. Apa, kotoran sapi? Mendengar namanya, Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Itu nama yang bagus. Namun, Lu Ming tidak tahan untuk berpikir lebih banyak. Kekuatan tinju lawan sudah ditekan. Bersenandung. Di tangan Lu Ming, muncul sebuah senjata panjang, sebuah tembakan. Dalam proses penusukan, Lu Ming telah meledakkan kekuatan tempur 3 kali lipat. Ledakan. Tombak panjang dan kekuatan tinju membombardir bersama-sama, meletuskan raungan yang intens, kekuatan meluap. Kemudian, sosok pemuda Niu Jiao mundur belasan langkah ke belakang, sementara sosok Lu Ming hanya sedikit bergetar. Bagaimana mungkin? Kekuatan bertarungmu. Tanduk lembu muda melotot keheranan. Lu Ming, dalam tabrakan frontal, sebenarnya lebih unggul, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pemuda lain, yang juga berekspresi santai, tidak santai saat ini, dan wajahnya penuh martabat. Jelas, Lu Ming menakuti mereka saat dia bergerak. Membunuh. Pemuda Niu Jiao meraung, dan seekor tomahawk muncul di tangannya. Dengan kekuatan yang mengerikan, tomahawk menebas Lu Ming. Pemuda Niu Jiao telah menggunakan keterampilan sihir. Hancurkan kekosongan. Lu Ming juga menggunakan keterampilan sihir. Kapan? Kali ini, tubuh pemuda Niu Jiao bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Setelah menggunakan keterampilan sihirnya, dia masih tertinggal. Oh, sial, ayo lakukan bersama, ayo lakukan bersama. Tanduk sapi muda meraung. Tidak perlu baginya untuk berteriak. Pemuda lain sudah bergerak. Tubuhnya berkelebat, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia membunuh Lu Ming. Cahaya pedang yang terang meledak dan membunuh Lu Ming. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Lu Ming mengayunkan senjatanya lagi. Kali ini, dia mengeluarkan 2 tombak dan saling membunuh. Kapan? Kedua belah pihak bertarung secara berurutan, dan ketiga sosok itu terus-menerus berkedip di udara. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan dilakukan. Sejujurnya, pemuda Niu Jiao sama-sama sangat kuat. Budidaya Dewa Sejati adalah 7 kali lipat, yang mengendalikan kekuatan ilahi raja. Bahkan keterampilan sihir, ada semacam kultivasi ke tingkat keempat. 2 orang bergandengan tangan, meskipun Lu Ming ingin menang, itu tidak mudah. Meskipun Lu Ming berada di atas angin, dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Pria ini terlalu kuat. Mari kita mundur dan beritahu putra Tuhan bahwa dia dapat mengirim pria yang lebih kuat untuk membunuh bocah itu. Tidak buruk. Pemuda Niu Jiao 2 orang dalam komunikasi rahasia, 2 mata orang, dengan ketakutan yang mendalam. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa memaksa mereka berdua untuk bergandengan tangan. Jenis roh jahat ini hampir tidak pernah terdengar. Bahkan orang suci yang bertarung di level yang sama jauh lebih buruk daripada Lu Ming. Meskipun orang suci itu kuat, ada batasnya, tetapi Lu Ming benar-benar tidak normal. Pergi. Kedua pria itu mengambil waktu untuk mundur, mencoba melarikan diri. Mau pergi.
Luming mencibir di sudut mulutnya. Rantai es. Kemudian, pikir Luming, dan 8 rantai terbang keluar darinya. Ya, itu 8. Luming tidak menggunakan semua kekuatannya. Rantai yang paling mengerikan, Luming tidak menggunakannya. Namun, 8 rantai es ini, semuanya memurnikan batu bulan dingin, kekuatannya juga luar biasa tak tertandingi. Begitu rantai es keluar, itu seperti 8 ular panjang yang terbang di langit, berkelok-kelok menuju tanduk sapi muda. Rusak. Pemuda Niu Jiao 2 orang gila menyerang, ingin memutuskan rantai es, tetapi ketika serangan mereka jatuh pada rantai es itu tidak ada artinya. Sebaliknya, dari rantai es yang dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan, di sepanjang artefak, menuju pemuda Niu Jiao, 2 orang dengan bersemangat bergidik, permukaan tubuh muncul lapisan es, untuk menyegelnya. Ah! Pemuda Niu Jiao 2 orang mati-matian mengaum, habis-habisan, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak bisa memutuskan rantai es sama sekali. Rantai es menyusut dan menjadi semakin kencang. Akhirnya, mereka menjerat kedua pemuda di Niu Jiao, tidak bisa bergerak. Membunuh. Luming dengan dingin membuka mulutnya, dan tombak itu meledak, membunuh kedua pemuda Niu Jiao itu. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan mereka. Putra surga yang mengambang. Cahaya dingin di mata Luming lebih sejahtera. Kedua faksi ini telah berulang kali mencoba membunuhnya. Dalam pikirannya, mereka telah dijatuhi hukuman mati. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan. Sekarang aku melakukan yang terbaik, yang hampir sama dengan Tian Jiao, 8 dewa sejati. Setelah perang ini, Luming memiliki penilaian umum atas kekuatannya sendiri. Jika dia melakukan yang terbaik, dia akan sebanding dengan keberadaan 8 dewa sejati yang mengendalikan kekuasaan raja. Jika dia hanya mengendalikan kekuatan suci biasa, Zhen Shen Jiuxiong dan Luming bisa bertarung. Dia berkata bahwa dia mungkin menakut-nakuti orang sampai mati. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming pergi dari sini. Tak lama setelah Luming pergi, sosok musik muncul di sini. Saat ini, di mata musik, dengan rasa ngeri yang kuat. Faktanya, dia melihat perang barusan. Tampilan kekuatan tempur Luming sangat mengejutkannya. Mengerikan, kekuatan bertarung bocah itu sangat mengerikan. Dia bergumam dalam musik dan mengingat perang barusan. Warna ketakutan di matanya lebih kuat. Satu dewa sejati, satu berat, dapat membunuh 2 dewa sejati 7 Tian Jiao. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Subscribe Penatua. Aku tidak tahu apakah bocah itu telah menggunakan seluruh kekuatannya barusan. Aku seharusnya tidak bertabrakan dengannya secara langsung. Bisikan musik. Dia benar-benar ketakutan. Prestasinya telah mencapai puncak dari 9 tingkat dewa sejati, dan kekuatan yang dia kendalikan juga merupakan kekuatan raja. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada pemuda Niu Jiao, tapi barusan, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak yakin tentang kekuatan tempur khusus Luming. Dia takut Luminggang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Luminggang tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan keluar dengan tergesa-gesa dan tidak yakin. Aku masih bersembunyi secara rahasia dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Sepertinya Luming datang ke bintang Dewa Kuno untuk mencari Gunung Dewa Kuno. Jika Gunung Dewa Kuno lahir, aku akan memiliki kesempatan. Berpikir dalam kegembiraan, dia membuat keputusan, memutuskan untuk bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan, satu pukulan harus membunuh. Luming terus menuju keluarga Fu. Keluarga Fu, yang terletak di sekelompok puncak, berjauhan, kamu dapat melihat puncak suci tempat membangun istana-istana ini sangat mewah. Luming akan terbang ke depan. Tiba-tiba, sosok-sosok melintas ke segala arah. Di saat yang sama, ada serangan tajam terhadap Luming. Luming mengerutkan kening, dan menampilkan 9 baju besi emas merah, menutupi dirinya. Menyentuh. Serangan itu jatuh pada baju besi emas merah dan diblokir. Sua. Sosok itu melintas, dan sekelompok orang mengelilingi Luming, menunjukkan ekspresi ganas, satu persatu menatap Luming dengan hati-hati dan ketakutan. Siapa kamu? Mengapa menghancurkan keluargaku? Seorang pria besar meraung. Luming terlihat bingung dan mengaum di dalam hatinya. Kapan aku akan menghancurkanmu? Melihat Luming tidak berbicara, lelaki tua lainnya berteriak, jangan bicara omong kosong dengannya. Jika dia ingin membunuh kita akan membunuhnya dan membunuhnya bersama. Membunuh. Sekelompok orang ini meraung, setidaknya ratusan orang, melancarkan serangan ke Luming. Di antara orang-orang ini, kultivasi tingkat tertinggi adalah 4 tingkat Tuhan sejati, atau bahkan banyak, atau keadaan virtual Tuhan. Meski jumlah orangnya banyak, tidak ada ancaman bagi Luming. Namun, Luming tidak memiliki kebiasaan berdiri dan tidak melawan. Dan senjata besar muncul di tangan orang-orang. Menyentuh. Kelompok orang ini
Tidak peduli apakah mereka dewa sejati atau roh virtual, seperti karung pasir. Mereka ditarik oleh Luming dan jatuh di setiap lantai. Mengapa begitu kuat? Beberapa orang meraung, penuh keputusasaan, satu demi satu penuh kebencian pada Luming. Ya, kamu dan aku tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian. Kamu hanya harus melawanku tanpa alasan. Apa maksudmu dengan menatapku dengan kebencian yang begitu dalam? Luming sedikit terdiam. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Bukankah kamu di sini untuk menghancurkan keluargaku? Teriak seorang lelaki tua. Bunuh keluargamu. Luming menyentuh hidungnya dan berkata, jika aku ingin membunuh keluargamu, bisakah kamu masih hidup sekarang? Mereka semua tercengang dan saling memandang. Memang, dengan kekuatan Luming, membunuh mereka semudah itu. Baru saja tembakan-tembakan menembak mereka semua, tapi tidak satu orang. Jika kita ingin membunuh mereka, bagaimana mungkin? Jadi kamu. Pria tua itu memandang Luming dengan gelisah dan suaranya tergagap. Aku khawatir Luming baru saja marah dan membunuh mereka dengan tangan kosong. Aku mendengar bahwa 5 keluarga telah dihancurkan di lingkungan ini. Aku penasaran dan ingin datang ke rumah Fu kamu untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka akan dianggap sebagai musuh oleh kamu. Luming tersenyum, tapi dia tidak melihatnya. Pihak lain dalam bahaya dihancurkan kapan saja. Adalah normal bagi beberapa burung yang ketakutan untuk dimusnahkan. Maaf, Sia muda, maaf, tadi Menglang. Lelaki tua dengan 4 dewa sejati berulang kali meminta maaf. Tidak ada salahnya. Luming melambai, wajahnya tiba-tiba berubah, melihat ke suatu arah, dan berkata, sepertinya orang yang ingin membunuhmu benar-benar datang. Apa? Orang tua dari keluarga Fu, wajahnya sangat berubah, dan dia melihat ke arah itu. Wah. Ke arah itu, ada bayangan gelap yang berkedip ke arah sisi ini, dan kecepatannya luar biasa. Setelah beberapa tarikan napas, bayang-bayang ini datang ke tempat ini dan mengepung keluarga Fu dan Luming. Ada lebih dari 200 orang. Orang-orang ini, semuanya terbungkus jubah hitam, memberi kesan misteri dan bahaya. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua dari keluarga Fu bertanya dengan kaget. Serahkan peta gunung suci kuno, tapi kamu tidak akan mati. Suara salah satu pria berjubah hitam itu serak. Peta gunung suci kuno seperti apa? Kami sama sekali tidak memiliki peta gunung suci kuno. Teriak keluarga tua Fu. Tidak. Hehe. Jika kamu tidak melihat peti mati dan tidak meneteskan air mata, kami akan menghancurkan keluarga Fu. Kami akan menemukan dan bunuh diri. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 200 pria berjubah hitam bergerak, tubuh mereka berkelap-kelip, dan mereka membunuh orang-orang keluarga Fu dengan sangat cepat. Mereka semua adalah tuan. Luming melirik mereka dan menemukan bahwa pria berjubah hitam ini semuanya adalah tuan. Kebanyakan dari mereka adalah yang kuat di alam dewa sejati. Yang terkuat mencapai 5 alam dewa sejati. Kekuatan mereka jauh di atas keluarga Fu. Pertahanan. Orang tua dari keluarga Fu berteriak dan mengumpulkan orang-orang dari keluarga Fu untuk membentuk formasi pertahanan. Meski jumlah anggota keluarga Fu lebih banyak dari pihak lain, kekuatan mereka jauh dari pihak lain. Luming tidak melakukannya pertama kali. Dia berencana membiarkan orang-orang dari keluarga Fu sedikit menderita. Dia akan melakukannya lagi. Namun, dia tidak ingin melakukannya, tetapi seseorang memaksanya untuk melakukannya. Membunuh. Seorang pria berjubah hitam dari 3 alam dewa sejati membunuh Luming. Cahaya dingin dari pisau memotong kepala Luming untuk membelah Luming menjadi 2. Aku ingin kamu hidup sedikit lebih lama. Aku benar-benar ingin mati. Luming acuh tak acuh dan menikam pria itu sampai mati. Beberapa orang berjubah hitam lainnya di pinggir, melihat pemandangan ini, ketakutan dan wajah mereka berubah dengan liar. Membunuh. Luming bergerak, dan tubuhnya melesat keluar. Tombak panjang bergetar, dan serangkaian tenda tombak meledak. Orang-orang ini tidak lebih dari 5 dewa sejati, dan hampir semuanya adalah dewa biasa. Mereka rentan terhadap satu pukulan di tangan Luming. Puff. Setiap tombak akan mengambil nyawa seseorang. Ratusan senjata meledak, ratusan orang berbaju hitam tewas, dan tubuh mereka tergeletak di tanah. Adegan, tiba-tiba tenang. Tidak peduli itu orang berbaju hitam, atau keluarga Fu, mereka sangat terkejut. Ayo pergi. Setelah beberapa detik, orang berbaju hitam bereaksi dan lari ke segala arah. Mereka mengerti bahwa ketika mereka bertemu dengan kekuatan yang mengerikan, mereka akan tinggal dan mati. Jika kamu ingin pergi, tinggalkan untukku. Minuman Luming, dan 8 rantai es terbang keluar dan tumbuh dengan cepat. Rantai ada di mana-mana di langit, berkelok-kelok ke arah ratusan orang berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini, di mana dapat menghindari serangan rantai es, semuanya terjerat, membeku kaku oleh dinginnya rantai es yang mengerikan. Subscribe Penatua.
Lebih dari 100 orang berbaju hitam semuanya terbungkus rantai es oleh Luming, dan membeku di sana karena hawa dingin. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa mereka? Sekarang terserah kamu. Luming melihat ke keluarga Fu. Keluarga Fu, ini seperti terbangun dari mimpi. Pria tua dengan 4 dewa asli datang dan melihat seorang pria berbaju hitam dan bertanya, siapa kamu? Jangan tanya apapun di mulutku. Cara gelap pria berbaju hitam. Yah, kamu menutupi wajahmu dengan jubah hitam dan menyembunyikan kepala dan ekormu. Kamu hanya takut dikenali. Aku ingin melihat siapa kamu. Dengan lambaian tangannya, Fu tua itu melepas jubah hitam pria berbaju hitam, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Melihat wajah pria ini, Fu tua tertegun. Kemudian dia menunjukkan ekspresi kaget dan meraung, ini kamu, 19 pelindung Dharma. Apakah kamu dari penguasa wilayah Yufeng? Suara Fu sedikit bergetar, seolah kaget. Tuan Yufeng sebenarnya adalah tuan dari Yufeng. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Anggota keluarga Fu lainnya semuanya pucat dan tampak sangat ketakutan. Tuan distrik Yufeng. Lu Ming bingung. Sia muda, seperti ini. Setelah bertahun-tahun bertempur, bintang dewa kuno telah dibagi menjadi suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki Master Domain. Master Domain Yufeng adalah penguasa wilayah ini dan penguasa wilayah ini. Fu menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba. Aku tidak menyangka kali ini Master Yufeng yang mengirim seseorang untuk melakukannya. Tanpa diduga. Keluarga Fu yang lama. Keluarga Fu mereka hanyalah kekuatan yang diperintah oleh Master Domain Yufeng. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Master Domain Yufeng? Penguasa distrik Yufeng telah mengawasi mereka, dan keluarga Fu mungkin harus binasa. Ya, karena kita tahu bahwa kita adalah penguasa Yufeng, kita tidak akan dibebaskan. Ke-19 pelindung Dharma itu dingin dan suram. Sekarang dia dikenali, dia tidak akan menyembunyikannya. Ya, ayo kita pergi. Orang lain berbaju hitam juga. Keluarga Fu tua, serta anggota keluarga Fu lainnya, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Baru saja, mereka telah membunuh begitu banyak orang. Selain itu, yang disebut penguasa distrik Yufeng telah memusatkan perhatian pada keluarga Fu kamu. Apakah menurut kamu jika kamu membiarkan orang-orang ini pergi, pihak lain akan membiarkan mereka pergi? Lu Ming berbicara dengan lemah. Nak, kamu. 19 pelindung Dharma dan orang lain berbaju hitam terkejut. Ya, membunuh semua orang ini dapat melemahkan kekuatan penguasa wilayah Yufeng. Orang tua Fu memertakkan gigi dan menunjukkan tatapan kejam. Apakah kamu berani? 19 pelindung Dharma terkejut dan marah. Kong. Cahaya pedang menyala, dan keluarga tua Fu mengulurkan tangan dan membelah 19 pelindung Dharma menjadi 2. Ayo bunuh mereka semua. Teriak keluarga tua Fu. Membunuh. Semua orang dari keluarga Fu telah membunuh orang-orang berbaju hitam itu. Orang-orang berbaju hitam itu semuanya terjerat dalam rantai es oleh Luming. Mereka tidak bisa menolak. Mereka dibunuh satu persatu. Segera, lebih dari 100 orang jatuh. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan rantai es itu. Sia muda, bisakah kamu datang untuk membayar rumah? Orang tua dari keluarga Fu ragu-ragu. Selanjutnya, keluarga Fu harus menghadapi Revenue of the Master of the Turwin Domain. Dengan kekuatan keluarga Fu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka harus dihancurkan. Namun, kekuatan Lu Minggang sangat luar biasa. Pada usia seperti itu, dengan kekuatan bertarung seperti itu, dia pasti bukan Sensing kuno, tetapi kemungkinan besar adalah murid Tian Jiao dari wilayah Qin Tianxing. Dia ingin meminta bantuan Lu Ming, dan mungkin dia bisa membantu keluarga Fu melewati masa sulit ini. Kalau begitu, apa kultivasimu? Tanya Lu Ming. Dikatakan sebagai 8 alam dari Tuhan yang benar. Orang tua Fu berkata bahwa jika menyangkut Tuhan yang sejati, wajahnya sangat bermartabat. 8 dewa sejati bukanlah yang bisa mereka lawan. Yang terkuat di keluarga Fu mereka hanyalah 5 dewa sejati. Apakah Tuhan 8? Baiklah, aku akan ikut denganmu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming tidak memperhatikan Dewa Bazong yang sebenarnya. Meskipun Dewa Bazong yang sebenarnya yang mengendalikan produk raja, Lu Ming tidak takut. Lu Ming tidak akan dikalahkan kecuali dia menghadapi jenis arogansi tertinggi, penguasaan seni rahasia yang mengerikan, atau kekuatan ilahi adalah produk suci dari kekuatan ilahi. Terima kasih banyak. Mendengar janji Lu Ming, lelaki tua keluarga Fu sangat gembira, dan orang-orang keluarga Fu lainnya juga sangat gembira. Orang-orang membersihkan medan perang. Lu Ming mengikuti orang-orang dari keluarga Fu dan pergi menuju keluarga Fu. Begitu dia tiba di rumah Fu, sekelompok orang datang menemuinya. Penatua, bagaimana situasinya? Sepertinya ada perang besar barusan. Seorang pria parubaya dengan pakaian bagus datang dan bertanya pada Fu tua. Orang tua dari keluarga Fu adalah yang lebih tua dari keluarga Fu. Tuan, baru saja ada perang besar.
Pihak lain adalah penguasa wilayah Yufeng. Tuan Fu. Apa, Tuan Tur? Wajah Fu putih. Berkat si Luming muda ini, kami bisa bertahan sekarang. Segera, Jenderal Senior Keluarga Fu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, kepala keluarga Fu secara alami berterima kasih banyak kepada Luming dan menganggap Luming sebagai tamu kehormatan. Setelah itu, Luming tinggal di keluarga Fu. Keluarga Fu, bagaimanapun, waspada, menunggu kedatangan musuh yang kuat. 3 hari kemudian, di pagi hari. Serangan musuh, serangan musuh. Suara tajam memecah keheningan dini hari. Istana besar Fu, terbang keluar dari orang-orang padat, membentuk barisan pertahanan, siap. Akhirnya, Luming bergumam dan bergerak. Dia juga keluar dari kamarnya dan berdiri di udara. Aku melihat, di luar keluarga Fu, telah dikelilingi oleh kerumunan gelap, tekanan yang mengerikan, seperti gelombang menuju Fujia. Kamu Master Domain Feng, kamu benar-benar Master Domain Yufeng. Banyak anggota keluarga Fu bergumam pada diri mereka sendiri, wajah mereka pucat dan menatap seorang lelaki tua. Orang tua ini, mengenakan jubah emas, memancarkan suasana megah. Dia adalah penguasa domain Yufeng. Menyentuh, menyentuh. Bagian utama dari medan angin melangkah keluar, langit gempa meraung, kekuatan dewa mendidih, dan nafas yang kuat membentuk tekanan yang mengerikan, yang menyelimuti keluarga Fu. Banyak orang yang membiayai keluarganya gemetar dan hampir tidak dapat menahan tekanan. Kamu Master Domain Feng, aku tidak tahu di mana keluarga Fuku menyinggungmu dan membuatmu datang ke sini dengan sangat antusias. Aku akan memberi penghormatan kepada keluarga aku. Jika kamu tahu alasannya, kamu dapat menghindari kematian jika kamu menyerahkan peta gunung suci kuno. Kamu memutar jalan acuh tak acuh domain utama. Puan Domain, aku membayar keluarga aku. Aku benar-benar tidak memiliki peta gunung suci kuno. Jika ada, aku akan menyerahkannya. Bayar jalan utama. Dia mengatakan itu benar. Jika dia memiliki peta gunung suci kuno, dia akan segera menyerahkannya kepada keluarga Fu untuk perdamaian. Yah, kamu tidak perlu berdalih. Peta gunung Sensan kuno terbuat dari emas jiwa titik. Salah satu ciri emas jiwa titik adalah dapat merasakan satu sama lain, meskipun jaraknya jauh satu sama lain. Di tanganku, ada secari kecil Soul Point Gold. Melalui sentuhan Soul Point, pasti ada beberapa Soul Point Gold di area ini. Namun, jumlah Soul Point Gold sangat langka sehingga tidak banyak yang kuno. Dewa, ada kemungkinan besar itu adalah peta Sensan kuno. Jalan utama medan angin. Subscribe Penatua. Tuan Yufeng berkata bahwa, di telapak tangannya, ada logam emas ungu seukuran kuku. Saat ini, ada kilatan cahaya pada logam, yang sepertinya beresonansi dengan sesuatu. Tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa mereka akhirnya mengerti mengapa ada keluarga yang dihancurkan di lingkungan ini. Itu karena penguasa distrik Yufeng merasakan ada beberapa emas jiwa di daerah ini melalui emas jiwa. Kemungkinan besar itu adalah peta gunung suci kuno, tetapi dia tidak yakin tentang lokasi spesifiknya. Dia membunuh satu demi satu keluarga dan mencari masa lalu satu persatu. Tapi dia takut dikritik oleh orang lain, jadi dia membiarkan bawahannya ditutupi jubah hitam. Tapi aku bayar ke rumah. Aku benar-benar tidak punya emas jiwa. Panggil Fu, dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Ayah, apakah ini terkait dengan kumpulan barang antik terakhir yang kubeli? Saat ini, seorang pemuda mendatangi pemilik keluarga Fu dan berkata dengan suara rendah. Zaman dahulu. Fu tertegun. Ya, aku membeli banyak barang antik terakhir kali, mencoba mencari tahu apakah ada nilainya. Warna satu gulungan mirip dengan emas jiwa ini. Jalan pemuda. Dengan baik. Mendengar kata-kata pemuda itu, mata tuannya tiba-tiba menjadi cerah. Apa, ada sesuatu tentang itu? Ayo, keluarkan. Fu menelepon dengan cepat. Ya. Pria muda itu mengangguk dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin itu bersinar, dan setumpuk barang antik muncul di udara. Itu tidak terlihat spiritual, tetapi terlihat sangat primitif dan penuh jejak tahun. Secara khusus, warna satu gulungan sangat mirip dengan emas titik jiwa, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Segera setelah benda-benda ini dikeluarkan, emas titik jiwa di tangan Master Distrik Yufeng segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, gulungan kuno itu juga tiba-tiba memiliki cahaya cemerlang, yang beresonansi dengan titik emas jiwa. Hahaha, peta gunung suci kuno. Ini benar-benar peta gunung suci kuno. Cepat berikan padaku. Puan Yufeng tertawa. Tuan keluarga Fu dengan cepat memegang peta gunung suci kuno di tangannya dan berkata, Tuan dari wilayah Yufeng, aku akan memberi kamu peta ini. Kamu harus berjanji untuk membiarkan aku membayar keluarga aku secara gratis. Yah, aku berjanji, berikan padaku sekarang. Jalan sibuk utama di daerah angin.
Tuan Fu merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, peta gunung suci kuno itu terbang ke penguasa wilayah Yufeng dan ditangkap di tangannya. Setelah dia menggenggamnya di tangannya, dia dengan cepat membukanya dan melihatnya. Wajahnya bahkan lebih bahagia. Hahaha, akhirnya aku mengerti. Selanjutnya, aku akan memberimu waktu yang tepat untuk menyerahkan peta gunung suci kuno. Wilayah dingin utama saluran Yin. Apa? Kamu, bukankah kamu bilang akan membiarkan kami membayar? Kamu tidak punya kredit. Pemilik Fu meraung. Kredit. Terakhir kali, aku mengirim lebih dari 200 orang untuk datang ke sini. Semuanya mati di keluarga Fu kamu. Bagaimana aku bisa layak untuk bawahan itu? Tuan Domain Yufeng acuh tak acuh, dan matanya sangat dingin. Dia tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Hei, kamu sama jahatnya seperti dulu. Saat itu, ada cibiran di langit, penuh sarkasme. Siapa? Wajah tuannya berubah dan memandang ke langit. Kamu Feng, bahkan tidak bisa mendengar suaraku. Suara itu berdering lagi. Sua. Kemudian, ke arah itu, beberapa sosok muncul. Di kepala adalah pria parubaya kurus. Xiangshan, ini kamu. Wajah tuannya berubah. Tuan Xiangshan adalah Tuan Xiangshan. Di keluarga Fu, seseorang berseru. Master domain lain, sepertinya. Lu Ming memikirkan sesuatu. Penguasa wilayah Yufeng mendominasi wilayah ini, dan penguasa wilayah Xiangshan harus menjadi penguasa wilayah lain. Tentu saja, ini aku, kamu Feng, peta gunung suci kuno. Apakah kamu ingin memilikinya? Lebih baik menyerahkannya. Saluran dingin utama Xiangshan. Kamu sendiri yang ingin mengambil peta gunung Sensan kuno dari tanganku. Mimpi. Penguasa domain Yufeng mengambil peta gunung Sensan kuno dan melambaikan tangannya, lalu dia akan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, cahaya pelangi, dengan kecepatan yang sangat cepat, bergemuruh di telapak tangan penguasa medan angin. Serangan ini datang dari belakang Master Yufeng. Dia adalah salah satu bawahannya. Penguasa domain Yufeng tidak pernah menyangka anak buahnya akan menyerangnya dan berusaha menghindarinya. Sudah terlambat. Telapak tangannya terkena dan langsung meledak, dan peta dewa kuno terbang keluar. Pelindung Dharma, kamu ingin mati. Kamu mengaum Master domain angin, menggunakan kekuatan sihirnya, dan dengan cepat memperbaiki telapak tangan yang retak. Orang yang menyerangnya barusan adalah ahli pertama di bawahnya. Keberadaan Dewa Sejati adalah pelindung Dharma Agung di bawahnya. Tubuh pelindung Dharma Agung mundur dengan cepat untuk mencegah serangan utama di medan angin. Hahaha, aku beritahu kamu, pelindung Dharma Agung kamu telah diam-diam berpaling kepada aku untuk waktu yang lama. Tuan Gunung Xiangshan tertawa, bergerak, dan bergegas ke peta gunung Sensan kuno. Jika kamu ingin mengambil peta gunung kunoku, jangan pikirkan itu, bunuh. Pada saat yang sama, serangan sengit terus-menerus menuju Tuan Xiangshan. Penguasa daerah pegunungan Xiangshan tidak takut sama sekali, tetapi juga melancarkan serangan. Kedua pria itu bertabrakan terus-menerus dan kekuatan mereka meluap. Untungnya, peta Sensan kuno terbuat dari emas tirik jiwa. Ini sangat sulit, itu berputar dalam kekuatan, dan tidak ada yang terjadi. Penguasa Gunung Xiangshan juga merupakan kultivasi dari 8 tingkat Dewa Sejati. Kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Master Domain Yufeng. Keduanya saling bertarung terus-menerus, tetapi tidak ada yang bisa menang. Untuk sementara waktu, tak satu pun dari mereka mendapatkan peta Sensan kuno. Tapi saat ini, saat Yufeng dan Xiangshan bertarung dengan sengit, ada sosok di langit. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergegas ke peta gunung Sensan kuno dan meraihnya dengan tangannya. Ini adalah orang bersayap dengan sepasang sayap biru di punggungnya. Mereka mengepak dengan kecepatan luar biasa. Yuhan, ini kamu. Tuan Yufeng dan Xiangshan minum pada saat yang sama, tetapi tidak peduli untuk bertarung. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan terhadap klan sayap. Master domain lain datang, yaitu Master domain Yuhan. Awalnya, Master domain Yuhan akan mendapatkan peta gunung suci kuno, tetapi Master domain Yufeng dan Master domain Xiangshan secara bersamaan melancarkan serangan, yang begitu kuat sehingga dia harus menyerahkan peta gunung suci kuno dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan. Bentuk tubuh Master domain Yuhan dipukul mundur, sementara Master domain Yufeng dan Master domain Xiangshan bergegas ke peta Sensan kuno dan bertarung bersama lagi. Wajah Master domain Yuhan suram, dan dia juga bergegas maju. 3 Master domain mulai bertarung. Semua orang ingin mendapatkan peta gunung suci kuno, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Orang-orang dari keluarga Fu bingung. Mereka tidak menyangka akan menarik 3 Master domain secara tiba-tiba. Peta gunung suci kuno melonjak dan berterbangan. Peta gunung suci kuno. Lu Ming bergumam dengan tatapan bergerak di matanya. Bukankah dia di sini untuk mencari gunung suci kuno? Jadi, dia meminta peta Sensan kuno ini. Lu Ming melangkah keluar dan mendekati medan perang.
Subscribe Penatua. Ini juga kebetulan ketika Luming baru saja melangkah keluar, peta Sensan kuno sangat bersemangat oleh energinya, dan terbang menuju Luming seperti kilat. Bahkan Luming sendiri sedikit terpana. Dia mengulurkan tangan dan mengambil peta Sensan kuno di tangannya. Nak, berikan aku peta gunung kuno. Serahkan. 3 Master Yufeng, Xiangshan dan Yuhan meraung di Luming. Luming memindahkan beberapa ratus li dan menghindari serangan itu. Aku akan mengambil peta gunung suci kuno ini. Luming membuka mulutnya, lalu mengumpulkan peta gunung Sensan kuno. Di sekitar, semua orang terkejut, dan kemudian menatap Luming seperti orang idiot. Dia menginginkan peta gunung suci kuno. Apakah menjadi hiasan bagi kamu untuk menjadi penguasa 3 domain? Bukankah ini perburuan kematian? Bahkan 3 Master Domain tertegun sejenak, dan kemudian mereka mengirimkan pembunuhan dingin. Nak, aku pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihatmu sebodoh itu. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Penguasa wilayah angin minum dengan dingin. Tubuhnya seperti kilatan petir, dan dia bertarung melawan Luming. Dia milikku. Tidak ada yang mau merampokku. Master Domain Xiangshan, Master Domain Yuhan, satu demi satu untuk membunuh Luming, ingin membunuh Luming, merebut cincin penyimpanan Luming. Aku benar-benar kesemek yang lembut. Luming mencibir, dan pistol panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Luming memicu 3 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran. Hancurkan kekosongan. Luming minum, dan kekuatan ilahi tubuhnya bekerja dengan seluruh kekuatannya. Dia menampilkan bentuk pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, memecahkan kehampaan. 3 tombak, dengan prestise yang mengerikan, menikam Tuan Yufeng, Xiangshan dan Yuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 raungan berturut-turut, dan wajah kalian bertiga Master Domain Feng berubah dengan liar, dan tubuh mereka terkejut, dan mereka jatuh kembali lagi dan lagi. Tubuh Luming juga bergoyang dan mundur beberapa langkah. Apa? Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Luming sebenarnya memblokir serangan dari 3 Master Domain, tetapi juga memukul mundur pihak lain. Bagaimana mungkin Luming memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Sebelumnya, beberapa orang menganggap Luming bodoh. Sekarang mereka menemukan bahwa mereka sendirilah yang bodoh. Kuat, sangat kuat. Fu, pemilik keluarga, juga kaget. Sialan, bocah ini. 3 Master Domain Yufeng juga menunjukkan ekspresi ngeri di mata mereka. Bocah ini yang bertanggung jawab. Kita bertiga sebaiknya bergandengan tangan untuk menghancurkan bocah ini terlebih dahulu dan merampok peta gunung Sensan kuno. Master dari Domain Yufeng berbicara kepada 2 Master Domain lainnya. Bagus. Aku setuju. Xiangshan dan Yuhan mengangguk dan setuju untuk bergandengan tangan. Dari pertarungan barusan, mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Luming sendirian. Sua, sua, sua. 3 orang dari daerah Yufeng bergerak dan bergegas ke Luming. Ayo. Luming berbisik, tombaknya bergetar dan menyapu. Ada 3 Master Domain Yufeng. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh mereka hanyalah kekuatan ilahi biasa. Terlepas dari kultivasi 8 kali lipat dari Tuhan yang sejati, Luming tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ledakan. Tombak tebal, seperti gunung, membombardir 3 penguasa domain. 3 penguasa wilayah juga telah menggunakan keahlian unik mereka, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit terus meledak. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah meluncurkan ratusan gerakan. Yah, saatnya mencoba trik baruku. Bunuh dunia, bunuh bulan. Mata Luming penuh esensi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan gaib. Dia memberontak dengan liar dan bergegas ke tombak. Pada saat yang sama, Luming mengerahkan rantai es, beberapa di antaranya terguling ke arah Xiangshan Yuhan dan Yuhanyu, sedangkan Luming sendiri menampilkan bentuk kedua dari 3 serangan terhadap dunia, yaitu memotong bulan. Ketika budidaya pemusnahan ketiga mencapai tingkat keempat, kamu sudah dapat menggunakan langkah kedua, memotong bulan. Kekuatan jurus ini lebih kuat daripada menghancurkan langit. Tentunya tenaga yang dikonsumsi pun lebih menakjubkan. Namun, Luming memiliki rumus mengukur kata. Dia tidak peduli dengan konsumsi kekuatan suci. Wah! Tombak, seperti bulan sabit, menyerang penguasa wilayah Yufeng. Ini. Murid utama domain Yufeng menyusut tajam. Dia bisa merasakan kengerian langkah Luming. Dia berteriak dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk memblokir gerakan ini. Ledakan. Oh! 2 suara aneh terdengar, dan kemudian tubuh Luming bergegas lewat. Tubuh Master Domain Yufeng kaku di udara, dan wajahnya penuh kengerian. Kemudian tubuhnya tercabik-cabik dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, penguasa Xiangshan dan Yuhan hanya merasakan hawa dingin, yang langsung dari telapak kakinya ke penutup surgawi. Dia hampir mati ketakutan, dan mundur dengan liar untuk menjauh dari Luming.
Master Domain sudah mati, Master Domain sudah mati. Bawahan dari penguasa domain Yufeng itu segera menjadi berantakan, dan mereka juga mundur dengan gila-gilaan dan membuka jarak dengan Luming. Apakah aku membiarkanmu pergi? Hentikan untukku. Mata Luming menatap Xiangshan dan Yuhan. Master Domain Xiangshan, Master Domain Yuhan terkejut, di mana berani tinggal, langsung berbalik dan lari. Mata Luming terasa dingin, dan dia menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari. Seperti seorang kunpeng, dia bergegas kedua orang itu, dan tiba-tiba melampaui mereka dan menghalangi mereka. Aku menyuruhmu berhenti, apa kau tidak mendengarku? Saluran dingin Luming. Sia muda, aku tidak ingin peta gunung suci kuno. Kamu bisa mengambilnya, kamu bisa mengambilnya. Jalan utama daerah pegunungan siang bahkan sibuk, seluruh tubuh berkeringat dingin DC. Sungguh aneh Luming bisa menembakmu Master Domain Feng dengan satu tembakan dan membunuhnya juga. Aneh rasanya tidak takut. Ya, aku tidak menginginkannya. Silakan ambil, Sia muda. Master Domain Yuhan juga sibuk. Peta gunung suci kuno milikku secara alami, dan kamu, jangan pergi. Mungkin aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Saluran dingin Luming. Xiangshan dan Yuhan tidak berani bergerak. Kemudian, Luming mengeluarkan peta gunung suci kuno dan membukanya untuk melihatnya. Di atas, seperti yang diharapkan, ada rute menuju tempat misterius, gunung suci kuno. Aku membutuhkanmu dan aku untuk menemukan gunung kuno melalui peta. Lu Mingdao. Untuk bintang dewa kuno, Lu Mingren tidak terbiasa dengan daratan. Kalaupun ada peta, sangat sulit untuk menemukannya. Lebih baik menemukan gunung Sensan kuno lebih cepat dengan bantuan guru Xiangshan dan lainnya. Adapun untuk membawa Master Xiangshan dan yang lainnya bersamanya, Lu Ming tidak peduli. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa dewa dan bunga kuno dalam perjalanan ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Mata Master Domain Xiangshan dan Master Domain Yuhan menjadi cerah, tetapi mereka tidak mengharapkan hal-hal baik seperti itu. Lu Ming ingin mereka mencari gunung suci kuno bersama. Tidak bisakah mereka juga masuk? Mata mereka berkobar memikirkan hal itu. Jangan khawatir, kami akan menemukannya secepat mungkin. Guru Xiangshan mengangguk berulang kali. Ayo pergi. Lu Mingdao, Xiangshan dan yang lainnya langsung pergi dari sini tanpa menginap di rumah Fu. Begitu Tuan Yufeng meninggal, krisis keluarga Fu terobati. Keberuntungan, kali ini kita membayar keluarga. Sungguh beruntung. Ya, aku bertemu denganmu, Xia Luming muda. Tuhan bantu aku membayar keluargaku. Xia Luming muda adalah dermawan keluargaku. Kamu harus membuatnya menjadi patung dan berlutut setiap hari. Melihat arah kepergian Luming, anggota keluarga Fu bersyukur. Subscribe Penatua. Luming terlalu malas untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan keluarga Fu. Dalam beberapa hari berikutnya, penguasa Gunung Xiangshan dan Domain Yuhan mengirim sejumlah besar orang dan kuda untuk mencari lokasi Gunung Sensan kuno menurut peta Gunung Suci kuno. Setelah penelitian setengah bulan, mereka akhirnya menentukan lokasi spesifik. Kemudian Luming, Master Domain Xiangshan dan Master Domain Yuhan membawa beberapa ahli ke tujuan mereka. Mereka tidak menemukan bahwa, jauh di belakang mereka, ada sosok, jauh di sana, yang ada di dalam musik. Dari peta, lokasi Gunung Dewa Kuno berada di ujung utara bintang Dewa Kuno. Di sebuah pulau terpencil di ujung Laut Utara. Ketika mereka tiba di pulau terpencil, mereka tercengang. Karena pulau terpencil ini sangat terpencil sehingga tidak ada gunung suci kuno. Kuncinya adalah ada banyak orang di sini, berdiri di sekitar pulau, mencari sesuatu. Puan Domain Tuan Hao, penguasa kota 1000. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Puan dari wilayah pegunungan Xiangshan melotot dan berseru. Karena di sini, dia melihat banyak pemilik domain yang beberapa di antaranya dia kenal. Xiangshan, kamu juga di sini. Sepertinya kamu juga punya peta gunung suci kuno. Seorang lelaki besar dengan tubuh besar berkata sambil tersenyum bahwa dia adalah penguasa ribuan kota. Apa maksudmu? Apakah kamu juga mendapatkan peta gunung kuno? Jalan utama daerah Xiangshan. Tidak buruk. Seperti dua kacang polong Luming, mereka memiliki sebuah gulungan di tangan ribuan pemimpin kota. Ini. Penguasa Xiangshan, Yuhan dan yang lainnya tercengang. Hahaha, aku terkejut. Awalnya, aku mengira hanya ada satu peta gunung Sensan kuno. Ketika aku datang ke sini, aku tahu ada banyak peta gunung suci kuno. Tidak, lebih dari setengah domain pemilik bintang dewa kuno telah datang, dan jumlah orang di belakangku akan bertambah. Pausan City Lord Hahacara tersenyum. Luming, penguasa Xiangshan dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama, ada banyak peta gunung Sensan kuno. Apakah kamu menemukan gunung kuno? Master Xiangshan bertanya lagi. Itulah yang paling mereka pedulikan. Tidak, tempat ini hanyalah pulau terpencil. Burung tidak buang air besar, dan tidak ada rambut.
Jalan utama 1000 kota. Wajah Luming sedikit tenggelam. Tidak ada apa-apa. Bukankah itu sia-sia? Namun, tidak mungkin untuk menyerah. Segera, mereka mencari di pulau terpencil untuk melihat apakah ada petunjuk. Benar saja, seiring berjalannya waktu, orang-orang dari seluruh pulau berdatangan. Semuanya berasal dari penguasa Gunung Suci kuno. Aneh kalau begitu banyak peta muncul pada saat bersamaan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang berkumpul saat ini? Luming mengerutkan kening dan berpikir, semua ini memberinya perasaan bahwa dia telah dimanipulasi. Bukan hanya dia yang ragu, tapi yang lain juga. Namun, godaan gunung kuno terlalu besar, tidak ada yang tersisa. Yuezong telah lama terlibat di pulau terpencil, di antara keramaian, di pulau terpencil, setidaknya ada puluhan ribu orang, tidak ada yang akan memperhatikannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke pulau ini. Menurut Master Xiangshan, sebagian besar master dari seluruh bintang dewa kuno telah datang dan membawa sejumlah besar master. Tidak mungkin peta gunung suci kuno ini tidak ada, tetapi terbuat dari emas titik jiwa, yang langka dan berharga. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk lelucon seperti itu? Ada kemanusiaan. Memang benar tidak ada yang mau membayar mahal untuk menggoda mereka, karena itu tidak ada artinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sudah waktunya gunung kuno itu lahir. Oleh karena itu, peta gunung purba akan muncul di mana-mana di bintang dewa purba dalam waktu singkat. Ada begitu banyak peta gunung suci kuno. Mungkin itu bermakna. Mengapa kita tidak mengeluarkan semua peta orang dan melihat apakah ada yang berbeda? Seseorang menyarankan. Ya, aku setuju. Aku setuju. Banyak orang mengangguk. Kemudian, orang-orang yang memiliki peta gunung suci kuno muncul dengan peta itu satu demi satu. Luming juga mengeluarkan, pemandangan itu, setidaknya ratusan peta gunung suci kuno. Segera setelah peta dikeluarkan, peta itu beresonansi, dan peta itu berkilau. Bersenandung, bersenandung. Kemudian, peta terbang ke satu arah pulau terpencil dan berhenti di satu tempat. Ratusan peta, di trek yang indah, berputar dengan cepat di udara. Kekosongan, tiba-tiba muncul sebuah rune, seperti jaring laba-laba, di langit. Ada reaksi. Banyak orang sangat gembira. Ada reaksi, artinya peta itu nyata. Ada semakin banyak rune dalam kehampaan. Pada akhirnya, kekosongan berputar dan membentuk pusaran air yang gelap. Tapi kemudian, pusaran air perlahan menjadi jernih. Melalui pusaran tersebut, kamu bisa melihat pemandangan di balik pusaran tersebut. Itu adalah gunung suci, besar dan menjulang ke langit. Gunung suci kuno. Ada ekstasi di mata banyak orang. Mereka akhirnya menemukan gunung suci kuno. Dahulu kala, tempat tinggal keturunan dewa kuno. Legenda mengatakan bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mata Luming juga sedikit cerah. Ada bunga dewa kuno di gunung dewa kuno. Hanya dengan mendapatkan bunga dewa kuno, tubuh rohnya dapat ditingkatkan, dan formula kata pertempuran dapat dikembangkan dengan sukses dengan kekuatan tempur 4 kali lipat. Pergi. Beberapa orang tidak bisa tidak bergegas menuju pusaran air. Begitu mereka berkedip, mereka bergegas ke pusaran dan muncul di seberang pusaran air. Tidak apa-apa, ayo, pergi. Pergi. Melihat orang-orang di depan mereka baik-baik saja, kebanyakan dari mereka mau tidak mau bergegas ke pusaran air satu demi satu, karena takut harta itu akan diambil jika lebih lambat dari yang lain. Master Domain Xiangshan, Master Domain Yuhan, juga tidak peduli dengan Luming, juga bergegas ke pusaran. Luming juga bercampur dalam kerumunan dan bergegas ke gunung kuno. Haha, aku tidak menyangka akan membunuh Luming kali ini. Tanpa diduga, aku bisa bertemu dengan gunung suci kuno yang legendaris. Luming benar-benar bintang keberuntunganku. Tertawa dalam musik, juga bergegas ke pusaran air. Begitu Luming bergegas ke pusaran air, dia muncul di atas batu besar. Ini. Luming melihat ke depan dan menemukan bahwa mereka datang ke tengah lembah yang sangat besar. Lembah itu besar dan lebarnya ribuan mil, diapit oleh tebing yang menjulang ke awan. Mereka memiliki puluhan ribu orang yang datang ke sini. Sua, sua. Banyak orang telah bergegas ke lembah yang dalam. Luming melihat sekeliling dan bergegas ke lembah yang dalam. Ledakan. Tiba-tiba, raungan sengit pecah di depanku, dan sekelompok orang bertarung dengan sengit bersama. Bunga dewa kuno, ini milikku. Keluar dari sini. Kamu yang berguling. Raungan membuat Luming melompat di dalam hatinya. Bunga dewa kuno muncul. Luming bergegas ke masa lalu. Benar saja, sekuntum bunga berwarna merah gelap tumbuh di antara celah batu. Bunganya montok dan menetes, dan ada fluktuasi energi yang kuat. Seperti dua kacang polong, bunga dewa kuno benar-benar merupakan bunga dewa kuno. Bab 2769. Pusinan ahli bertarung sengit di dekat bunga dewa kuno. Ah! Jeritan, dewa sejati 6 tuan berat,
terbunuh, darah mengalir di tanah. Dalam perang, ada beberapa karakter di level pemimpin domain. Secara alami, keberadaan 6 tingkat dewa sejati tidaklah cukup. Yang lain, melihat sekeliling, tidak berkelahi. Bunga kuno tidak sepadan. Lebih banyak orang, menuju lembah yang dalam. Mungkin karena ada bunga kuno, mungkin ada lebih banyak di lembah. Luming memperhatikan sebentar, tapi tidak bergerak. Bunga dewa kuno, perannya terbatas, tidak perlu bertarung untuk menunjukkan kekuatan terlebih dahulu. Saat dia bergerak, Luming pergi ke lembah yang dalam. Benar saja, di lembah yang dalam, ada bunga dewa kuno. Setiap kali ada bunga dewa kuno, itu akan menyebabkan perang besar, dan banyak orang akan bertarung dengan sengit. Meskipun alam semesta Hong Huang terutama berfokus pada pengembangan kekuatan dewa, kekuatan tubuh dewa juga sangat penting. Beberapa seni rahasia membutuhkan kekuatan tubuh roh. Selain itu, semakin kuat tubuh roh, semakin kuat pula vitalitasnya. Harta yang dapat meningkatkan tubuh roh adalah hal yang sangat berharga, dan persaingan untuk alam sangat sengit. Namun, Luming tidak bergerak. Dia mempercepat dan bergegas menuju lembah yang dalam. Wah, hati-hati, seseorang akan membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari pengakuan Luming atas laut. Seseorang akan membunuhku. Luming tidak memiliki peringatan kesehatan jantung yang membeku. Tunggu, suara itu. Tiba-tiba, Luming berhenti dan wajahnya terkejut. Karena suara yang baru saja dia dengar di lautan pengetahuan itu aneh. Itu bukan suara rumus mengukur kata atau rumus melawan kata, tapi suara lain. Namun, dalam pengetahuannya tentang laut, selain mengukur rumus kata perang, ada yang lain. Siapa yang ada di lautan pengetahuanku? Luming meraung dengan kekuatan mental. Nak, ada sesuatu di fotomu. Kali ini, itu adalah suara formula. Gulungan gambar. Luming tiba-tiba memikirkan potret Jingyu, tetapi sisa tanda yang ditinggalkan oleh Jingyu telah menghilang, dan potret di atasnya juga telah menghilang. Apakah ada keberadaan lain dalam gulungan gambar ini? Wah, apa yang mengejutkan. Aku sudah ada di sana sejak kamu mendapatkan potret Jingyu. Aku telah mengamatimu sepanjang waktu, tetapi kamu belum menemukannya. Suara aneh itu terdengar lagi, dan itu berasal dari potret Jingyu. Kemudian, Luming terkejut melihat dia mengulurkan tangan dari potret itu. Namun, lengan ini bukanlah tubuh darah dan daging, melainkan kerangka, berwarna hitam, seperti batu giok hitam yang dipoles. Kemudian, Luming melihat kerangka giok hitam, telah keluar dari potret Jingyu. Luming tertegun. Ada kerangka yang tersembunyi di lukisan Jingyu. Apa yang sedang terjadi? Siapa kerangka ini? Apakah itu Jingyu sendiri? Dalam sekejap, Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Nak, jangan terlalu kaget. Aku bilang seseorang akan membunuhmu. Sudah dekat. Jika kamu ingin mati, kamu bisa terus linglung. Kerangka itu terus berbicara. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan kulit gelap dengan cepat mendekati Luming, dan cahaya pedang menusuk jantung belakang Luming. Cepat, akurat, keras. Satu tembakan, satu pembunuhan. Dan kekuatannya luar biasa, jika tidak ada kerangka hitam untuk diingatkan, Luming takut akan bahaya. Namun, setelah diingatkan oleh kerangka hitam itu, Luming telah merespons terlebih dahulu. Dalam sekejap, Luming telah menampilkan 9 baju besi emas merah, lapisan baju besi emas merah, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Luming dengan cepat berbalik dan menembak, membidik cahaya pedang. Kong! Tombak dan cahaya pedang berpotongan, mengeluarkan suara tabrakan yang keras, kekuatan meluap. Namun, kekuatan cahaya pedang sungguh menakjubkan. Roh pedang yang mengerikan membuat tombak bergetar terus-menerus, dan kemudian melalui tombak itu digantung ke arah Luming. Menyentuh. Baju besi merah di tubuh robek oleh perang merah. Tubuh Luming langsung terbang keluar, menghancurkan batu setinggi 100 meter. Tubuhnya ditutupi dengan luka pedang dan darah. Untungnya, cahaya pedang telah melewati tombak dan baju besi emas merah. Kekuatannya tidak kuat, Luming hanya terluka oleh beberapa luka kulit. Ya, Luming tidak terbunuh oleh pukulan. Pria tua berkulit gelap itu sedikit terpana, yang sangat tidak terduga. Siapa kamu? Kenapa bunuh aku? Luming menatap lelaki tua gelap itu dan minum dengan dingin. Kekuatan lelaki tua itu sangat mengerikan. Kultivasinya berada di puncak 9 tingkat dewa sejati, dan dia mengendalikan kekuatan raja. Sekarang, ketika dia bertemu dengan musuh Jiu Ping, dia tidak bisa mengendalikan pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan pihak lain, dia tidak dapat benar-benar mengendalikannya. Kuncinya adalah Luming tidak mengenal lelaki tua itu. Membunuh. Kulit gelap lelaki tua itu tidak banyak bicara, minuman dingin, tubuh seperti kilat, menuju Luming.
Sebelum dia tiba, serangkaian lampu pedang yang mengerikan mengalir ke arah Luming. Rantai es. Pikiran Luming bergerak, dan 8 rantai es terbang seperti 8 naga panjang, berkelok-kelok ke arah lelaki tua yang gelap itu. Kong, kong. Cahaya pedang lawan terus-menerus memotong rantai es, percikan api menyembur, dan rantai es terus bergetar. Ada bekas pedang di rantai es, tapi akhirnya memblokir serangan. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang mengerikan. Ke arah kulit gelap lelaki tua itu menyebar, biarkan tubuhnya, mau tidak mau melawan menggigil. Seni rahasia, rantai es, bocah ini, sebenarnya dikembangkan menjadi rantai es. Kulit gelap lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan, dan kemudian meraung, kekuatan yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya, dan cahaya pedang terus-menerus meledak, mengayunkan rantai es dari belitan, dan membunuh Luming. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memotong bulan. Minuman Luming, dengan gerakan terkuat, serangan bulan sabit, membunuh kulit gelap lelaki tua itu. Ledakan. Sekali lagi, kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan momentum yang luar biasa terjadi di antara mereka. Kembali. Di tepi, yang lain terkejut dan mundur berturut-turut. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi, dan tercekik oleh kekuatan yang meluap dari benturan mereka. Kekuatan yang mengerikan, siapakah kedua orang ini? Mereka lebih kuat dari banyak Master Domain. Banyak orang terkejut. Aku khawatir hanya beberapa Master Domain yang paling menakutkan dari bintang dewa kuno yang dapat bersaing dengan kekuatan tempur semacam ini. Nak, mati untukku. Pria tua gelap itu meraung. Dari dia, aliran kekuatan ilahi mengalir masuk. Cahaya pedang melonjak. Tubuh Luming terkejut. Dia terbang kembali secara langsung, dan seteguk darah menyembur keluar. Bersalju. Mata Luming bergerak. Di tubuhnya, ada rantai es lain, yang terbang keluar. Ini adalah rantai es terakhir, dan yang terkuat, yang telah memurnikan cairan misterius. Bab 2770. Orang tua gelap itu jelas tidak mengharapkan Luming melakukan hal yang sama. Ekspresinya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, pedangnya berubah dan dia menebas rantai es ke-9. Tapi ketika pedangnya terpotong di rantai es ke-9, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan datang ke arahnya, seolah membekukan darahnya dan bahkan kekuatan sucinya. Wah! Rantai es lainnya bergetar dan melukai lelaki tua berkulit gelap itu, mencoba menjebaknya sampai mati. Bocah ini, apa arti yang luar biasa? Lelaki tua berkulit gelap itu terkejut, dan tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua kekuatannya. Ledakan. Tubuhnya, seperti gunung berapi, meletus, kekuatannya mendidih, dan tubuhnya terasa dingin. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak dan mengguncang rantai es yang terjerat. Tapi dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dan sulit untuk mengubah wajahnya. Bentuk tubuh dan ototnya mulai berubah, memperlihatkan penampilan aslinya. Senang. Luming mengaum, kesempatan membunuh itu dingin. Itu benar, pria tua gelap ini hanya dalam musik. Dia telah mengubah wajahnya dan tampaknya telah mengembangkan beberapa seni rahasia. Bahkan nafasnya tersembunyi. Luming tidak mengenalinya sebelumnya. Luming, kamu sangat terkejut sampai aku terpaksa mengungkapkan bentuk asliku. Namun, kamu masih harus mati. Aku minum dingin dalam musik, dan mata aku dingin. Hari ini, kita harus membunuh Luming. Dia meraung di dalam hatinya. Luming sangat mengerikan, sangat muda, dan kultivasinya hanyalah dewa yang nyata, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga sulit untuk dibayangkan. Zhen Yizong terluka tetapi tidak terbunuh di bawah serangan terus-menerus. Sulit dipercaya bahwa kekuatan bertarungnya tidak disaksikan oleh matanya sendiri. Jika kamu memberi Luming waktu untuk tumbuh dewasa, itu bagus. Setelah beberapa saat, aku khawatir dia semua akan mati di tangan Luming, jadi kita harus membunuh Luming. Membunuh. Semua kekuatan meletus dalam musik dan membunuh Luming. Pergi. Kali ini, Luming berbalik dan pergi, terlalu malas untuk melawan musik. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan lawan yang senang. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia juga tak terkalahkan. Karena dia tidak terkalahkan, tidaklah bodoh untuk terus bertarung. Orang tua ini, bunuh nanti. Jalan rahasia Luming. Selama dia mendapatkan Shenhua kuno, mengubah tubuh rohnya, dan menumbuhkan 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, dan kemudian selama dia menerobos 1 tingkat lagi dan mencapai tingkat ganda dari dewa sejati, Luming akan melakukannya. Pasti bertarung dengan Yue Zong dan bahkan saling membunuh. Luming menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari dan bergegas menuju lembah yang dalam. Jika kamu ingin pergi, aku akan membunuhmu kemanapun aku pergi hari ini. Musik dalam minuman dingin, dengan cepat menuju pengejaran Luming. Mereka mengejar dan melarikan diri, dan pergi jauh ke dalam lembah. Yang lain, tentu saja, bergegas jauh ke dalam lembah.
Namun, di sepanjang jalan dari waktu ke waktu ada bunga Dewa Purba, beberapa orang berhenti, memperebutkan bunga Dewa Purba. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba, ada aroma yang kuat di depan aku. Pada saat yang sama, ada fluktuasi energi yang sangat kuat, menyebar. Itu. Tiba-tiba, sosok Luming berhenti, menatap ke depan. Nak, kenapa kamu tidak melarikan diri? Dalam musik, dia dengan cepat mengejarnya, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, matanya melebar dan dia melihat ke depan dengan cara yang luar biasa. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga beberapa orang lain yang bergegas ke sini, melihat ke arah yang sama. Menganga dan menganga, tapi kemudian ada keserakahan yang mendalam. Sebab, bagian depannya penuh dengan bunga Dewa Kuno. Di depan kami, ada tanah datar. Di 8 sisi daratan, masing-masing terdapat lembah. Lembah Luming hanyalah salah satu dari 8. 8 lembah bertemu di sini. Di persimpangan ini, semuanya adalah Dewa Kuno. Bunga Dewa Kuno yang lebat, aku tidak tahu berapa banyak, seperti lautan bunga Dewa Kuno, bergoyang, menyilaukan. Golum. Bahkan Luming tidak bisa menelan seteguk. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak bunga kuno di sini. 10.000, 20.000. Singkatnya, sulit untuk dihitung. Hahaha. Dengan begitu banyak bunga kuno, sejauh mana semangatku meningkat. Publik akhirnya menanggapi, dan tiba-tiba, banyak orang bergegas ke bunga Dewa Kuno itu, dan mata mereka memerah. Bunga Dewa Kuno. Di mata Yue Zong, ada juga cahaya keserakahan. Dia tidak peduli untuk membunuh Luming, tetapi juga langsung menyerbu bunga Dewa Kuno. Keserakahan akan bunga Dewa Kuno lebih baik daripada membunuh Luming, Sua. Luming juga bergegas maju, dan kekuatannya mengembun tangan besar dan meraih bunga Dewa Kuno. Namun, begitu tertangkap, ia tidak bergerak. Di akar bunga Dewa Kuno, sebuah rune muncul, membentuk lingkaran cahaya, menutupi bunga Dewa Kuno dan melindunginya. Luming terkejut dan mengambil bunga Dewa Kuno lainnya, tetapi hasilnya sama saja. Ketika Luming mengambil bunga itu, sebuah rune muncul di akar bunga, membentuk lingkaran cahaya dan menutupi bunga itu. Sialan, apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengambilnya. Menjijikkan, bunga Dewa Kuno ini dijaga oleh barisan besar. Yang lainnya juga meraung. Jika kamu tidak dapat memilihnya, kamu tidak dapat memilihnya. Semua bunga Dewa Kuno dijaga oleh barisan, yang membuat wajah semua orang sangat muram. Ini seperti gunung emas di depan kamu, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Tidak, ini susunan besar. Semua bunga kuno ditanam di mata susunan. Ada begitu banyak mata dalam susunan. Apa yang ingin dilakukan oleh orang yang mengatur susunan? Di lautan pengetahuan, kerangka gelap itu duduk di atas bulungan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, melihat segala sesuatu di luar. Di mata Arai. Di dalam mata, juga terjadi koagulasi. Secara alami, Luming mendengar kata-kata kerangka hitam itu, dan banyak gelombang muncul di hatinya. Jika itu masalahnya, maka susunan besar ini luar biasa. Berapa banyak mata susunan yang harus ada? Orang lain melompat dengan liar di daerah ini untuk memetik bunga Dewa Kuno lainnya, tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal, tidak ada yang bisa memetik bunga Dewa Kuno. Saat ini, ada orang yang datang dari belakang. Ketika mereka melihat lautan bunga Dewa Kuno, mereka juga terkejut dan bergabung dengan tim pemetik. Secara alami, tidak ada yang bisa memilih satupun. Wah. Tiba-tiba, dari segala arah, terdengar suara langit yang pecah. Ini adalah serangkaian panah, seperti petir hitam, menuju tanah Ming, mereka menembak. Lu Ming terkejut. Tombak muncul, menyapu terus-menerus, dan mengayunkan beberapa anak panah. Tetapi tidak semua orang bereaksi begitu cepat. Ada teriakan di tempat kejadian. Banyak orang tertembak panah dan mati di lautan Dewa Kuno. Bab 2771. Siapa ini? Beberapa orang meraung, melihat sekeliling, dan kemudian semua orang terkejut. Di tebing lembah Sifang, aku tidak tahu kapan sekelompok besar orang muncul. Orang-orang ini, dengan busur besar di tangan, berdiri di tebing dan mengelilingi mereka. Mereka yang membobol gunung suci kuno akan mati. Di tebing utara, ada seorang pemuda dengan wajah dingin dan mulut dingin. Apakah kamu, keturunan Dewa Kuno? Seseorang berteriak. Yang lain juga terkejut. Keturunan Dewa Kuno. Bukankah keturunan Dewa Kuno menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir? Dikatakan bahwa keturunan Dewa Kuno telah dihancurkan, hanya menyisakan gunung suci kuno. Apakah mereka semua palsu? Selama bertahun-tahun, keturunan Dewa Kuno telah bersembunyi di gunung suci kuno. Karena keturunan Dewa Kuno belum dihancurkan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak ada? Banyak orang penuh dengan pertanyaan. Namun,
keturunan Dewa Kuno tidak akan menyelesaikan pertanyaan ini untuk mereka. Membunuh. Di tebing utara, pemuda itu melambai dan memberi perintah. Tiba-tiba, keturunan Dewa Kuno membengkokkan busur dan anak panah mereka, mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menembaki Luming. Bagaimanapun, bunga Dewa Kuno memiliki barisan besar untuk dijaga, mereka tidak takut melukai bunga Dewa Kuno. Puff, puff. Ada orang yang terkena panah dan jatuh di tempat dengan darah mengalir di mana-mana. Banyak dari keturunan Dewa Kuno ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kebanyakan dari mereka berada di alam dewa sejati. Panah mereka sangat kuat. Kecuali bagi mereka yang berada di level Master Domain, tidak ada orang lain yang dapat diblokir 100%. Apakah mereka keturunan Dewa Kuno atau bukan? Buruan dan bunuh mereka. Beberapa orang meraung dan bergegas ke tebing dan menyerang keturunan Dewa Kuno. Kamu tidak bisa melakukan lebih dari yang kamu bisa. Keluar dari sini. Pergilah. Di tebing, ada beberapa tubuh tengah yang besar. Otot mereka menonjol, dan mereka seperti naga yang berputar di sekitarnya, penuh dengan kekuatan. Kekuatan orang-orang ini sangat luar biasa, sebuah tangan, langit bergetar hebat. Mereka yang bergegas ke tebing terguncang satu demi satu, bahkan mereka yang berada di tingkat domain. Menyentuh. Begitu Luming menginjak tanah, dia bergegas ke tebing timur seperti tombak. Turun padaku. Seorang pria parubaya membunuh Luming dan mengeluarkan beberapa tinju berturut-turut. Dengan kekuatan tinju yang mengerikan, dia menabrak Luming. Kuat, luar biasa. Meskipun pria parubaya ini hanyalah kultivasi dari alam dewa sejati, dia pasti telah mencapai 9 puncak dewa sejati. Kekuatan tempurnya tidak lemah atau bahkan lebih kuat dari Yue Zong. Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan tombak panjangnya menyapu, tapi tinju lawannya menghancurkannya. Tubuh Luming tiba-tiba mundur dan jatuh ke lembah seolah-olah dia dihancurkan oleh gunung. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan kisar darahnya mendidih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menemukan bahwa kekuatan-kekuatan ilahi pihak lain itu baik. Kuncinya adalah kekuatan tubuh ilahi. Itu menakjubkan. Dibandingkan dengan praktisi lain, itu jauh lebih kuat. Satu sama lain, kekuatan tempurnya sangat kuat. Luming, keturunan Dewa Kuno, menyimpulkan bahwa pihak lain pasti keturunan Dewa Kuno. Dikatakan bahwa pada awal alam semesta Hong Huang, sekelompok Dewa Kuno lahir secara alami antara langit dan bumi. Dewa-dewa kuno ini dapat dikatakan sebagai kehidupan paling awal dan dewa paling awal di alam semesta Hong Huang, yang secara inheren kuat dan menakutkan. Secara khusus, dewa mereka sangat kuat sehingga mereka tidak normal. Dewa paling awal dan tertua ini adalah Dewa Kuno. Keturunan Dewa Kuno, seperti namanya, dikatakan sebagai keturunan Dewa Kuno, tetapi darah mereka sangat tipis, tetapi dewa mereka masih lebih kuat dari orang biasa. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa bergegas keluar dari tempat ini. Dan di belakang, masih ada orang yang bergegas ke sini. Segera, lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki Gunung Kuno berkumpul di sini. Hampir semua orang ada di sini. Mari kita bawa mereka ke jalan. Di tebing utara, pemuda itu berbicara dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin, buka barisan besar dan bunuh semua orang asing yang masuk ke Gunung Suci Kuno. Buka susunannya. Seseorang berteriak. Bersenandung, bersenandung. Kemudian, di tebing ke segala arah, rune padat muncul. Selain itu, di bawah kaki Luming, akar bunga Dewa Kuno juga tampak rune yang lebat. Mereka saling terkait satu sama lain. Area ini diselimuti topeng merah darah, dan Luming serta mereka semua ditutupi oleh topeng ini. Keturunan Dewa Kuno berada di luar topeng. Tidak baik. Wajah banyak orang sangat berubah, dan ada firasat buruk di hati mereka. Mundur. Beberapa orang mengaum, tidak lagi peduli dengan bunga Dewa Kuno, menuju lembah tempat mereka datang, segala macam serangan pada topeng. Namun, serangan ini mengenai topeng, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun, topeng itu tidak bergerak. Serang-serang. Lebih banyak orang bergabung dalam serangan itu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Haha, orang-orang bodoh ini bahkan ingin melarikan diri. Jika mereka memasuki susunan sebesar ini, mereka pasti akan mati di sini. Pria muda di tebing utara mencibir. Sudah menyala. Di ujung pemuda, ada seorang lelaki tua yang berbicara dengan dingin. Saat ini, kabut merah darah tiba-tiba muncul di deretan besar topeng cahaya. Ah! Seseorang berteriak dengan getir. Pria itu ditutupi oleh kabut merah darah. Tubuhnya mulai terkorosi dengan hebat. Daging dan darahnya meleleh dengan cepat. Beberapa napas berubah menjadi genangan cairan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Ah! Tapi segera, terdengar lebih banyak jeritan, dan lebih banyak kabut merah darah muncul di tanah.
Beberapa orang diselimuti kabut merah darah dan melangkah mengikuti yang sebelumnya. Sialan, sial, keluar dari sini. Aku tidak ingin mati. Kerumunan meraung dan dengan panik membombardir topeng itu, tetapi tidak berhasil. Di dalam topeng, kabut merah darah semakin intens. Lu Ming diselimuti kabut merah darah. Dia mencoba yang terbaik untuk menolaknya, tetapi bahkan jika dia adalah penguasa kekuatan suci, ada suara mendesis dan korosi di atasnya. Jika terus seperti ini, dia tidak bisa menahannya lama. Kabut ini sangat mengerikan, bahkan jika itu adalah kekuatan suci, sulit untuk dilawan. Mereka yang berkultivasi kuat dan lebih dari 7 tingkat dewa sejati masih dapat memblokirnya untuk sementara, sedangkan mereka yang berkultivasi lemah tidak dapat menghentikannya sama sekali. Kekuatan pelindung mereka terkikis, dan tubuh mereka terkorosi oleh kabut merah darah, mengeluarkan teriakan melengking, dan kemudian berubah menjadi genangan cairan merah darah. Pada awalnya, beberapa dewa sejati tidak dapat menahan 3 kali, tetapi ketika kabut merah darah semakin intens, perlahan-lahan, mereka yang lebih dari 4 kali dewa sejati mulai tidak dapat melawan. Biarkan aku keluar, aku tidak ingin mati. Lepaskan aku. Banyak yang berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Namun, keturunan dewa kuno acuh tak acuh dan tidak tergerak sama sekali. Bab 2772. Seiring berjalannya waktu, kabut semakin tebal, dan pemandangan mulai terhalang, dan kekuatan menjadi semakin kuat. Orang terus-menerus meleleh menjadi cairan. Anehnya, cairan ini dengan cepat meresap ke dalam tanah, dan sepertinya diserap oleh bunga dewa kuno. Bunga dewa kuno semakin halus. Semakin banyak orang yang meninggal. Lebih dari 10.000 orang telah masuk. Hingga saat ini, tersisa kurang dari 5.000 orang. Orang mati setiap saat. Di sekeliling tubuh Lu Ming ada kabut merah darah, dan kekuatannya terus-menerus terkikis. Untungnya, Lu Ming memiliki banyak kekuatan sihir yang tersimpan di dalamnya. Dia selalu mampu mempertahankan kekuatan sihirnya di puncak. Namun, tidak ada cara untuk terus seperti ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang dia simpan, akan ada saatnya dia akan kelelahan. Apa yang harus dilakukan? Lu Ming sedang memikirkan tindakan balasan. Sungguh menakjubkan bahwa susunan sebesar itu telah disiapkan. Beberapa keturunan dewa kuno memiliki ambisi yang besar. Saat ini, kerangka hitam itu berkata lagi. Tuan, apa yang kamu lihat? Lu Minglian bertanya. Meskipun susunannya misterius, aku bisa melihatnya dengan sepengetahuanku. Kerangka hitam itu bangga, dan kemudian berkata, susunan besar ini, di setiap mata susunan, telah menanam bunga dewa kuno, adalah untuk merencanakan acara besar. Dewa dan bunga kuno ini, dikombinasikan dengan susunan besar ini, dan kemudian menyerap banyak darah dan daging orang yang kuat, benar-benar bisa menjadi hebat. Kemudian, orang yang mengatur susunan akan menyerap semua bunga dewa kuno, dan kemudian hati para dewa kuno dapat dipadatkan. Baik dan jahat artinya, apakah kita bisa masuk karena seseorang dengan sengaja menipu kita untuk masuk? Lu Ming berbisik. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Mengapa sejumlah besar peta sensan kuno muncul di bintang dewa kuno dalam periode waktu yang sama? Jelas bahwa seseorang sengaja melakukannya untuk menarik semua ahli bintang dewa kuno untuk datang. Lalu, bawa mereka ke sini, bunuh mereka, dan biarkan dewa kuno menyerap darah dan daging mereka. Diingatkan oleh kerangka hitam, Lu Ming menemukan semuanya sekaligus. Alasan mengapa mereka bisa memasuki gunung suci kuno memang sengaja diatur. Orang-orang yang mengatur semua ini adalah keturunan dewa-dewa kuno. Tuan, apa hati para dewa kuno? Lu Ming bertanya lagi. Izinkan aku memberitahu kamu, sebenarnya, yang disebut keturunan dewa kuno ini sangat tipis darahnya. Mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai keturunan dewa kuno. Hanya ketika hati para dewa kuno bersatu barulah mereka dapat dianggap sebagai keturunan nyata dari dewa kuno. Dengan hati para dewa kuno, tubuh roh bisa menjadi semakin kuat. Kekuatan tempurnya luar biasa, yang tidak sebanding dengan orang-orang ini. Menjelaskan kerangka hitam. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Namun, tidak mudah untuk menyatukan hati para dewa kuno. Aku khawatir darah dan dagingmu tidak cukup. Jalur tengkorak hitam. Tidak cukup, apa gunanya membawa kita ke sini? Lu Ming bingung. Jika tebakan aku benar, aku khawatir orang yang mengatur semua ini harus mengorbankan banyak darah dari keturunan dewa kuno, dan menambahkan banyak pengorbanan darah untuk keturunan dewa kuno. Itu kejam cara. Kerangka hitam itu mengoceh, seolah menikmatinya. Lu Ming terkejut. Juga perlu mengorbankan sejumlah besar keturunan dewa kuno dan membantai bangsanya sendiri untuk melengkapi diri mereka sendiri. Cara seperti itu benar-benar ganas. Haha, keturunan dewa kuno ini mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka akan segera mati. Tengkorak hitam terkekeh. Tuan, bagaimana kita bisa keluar? Aku tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Lu Mingdao. Hanya untuk sementara,
kabut merah darah di sini begitu kuat sehingga pemandangan itu semakin buruk. Ketika aku melihat ke atas, aku hampir tidak bisa melihat sosok di tebing. Semakin banyak orang yang jatuh. Sisanya ketakutan. Kebencian, kebencian, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Di pusat musik, ada wajah ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu ketika dia datang untuk mengejar Luming. Meskipun kultivasinya adalah puncak ke-9 dari Dewa Sejati, dia dapat menahannya untuk sementara, tetapi setelah sekian lama, dia akan tetap mati. Hatinya dipenuhi teror. Orang lain serupa. Jangan khawatir, aku telah menyelamatkanmu beberapa kali. Bagaimana aku bisa melihatmu mati di sini? Di masa depan, aku ada hubungannya denganmu. Jalur tengkorak hitam. Berapa kali kau menyelamatkanku? Lu Ming bingung. Bukankah kamu mengingatkannya bahwa kamu ingin membunuhnya dengan gembira? Itu hanya satu kali. Omong kosong, siapa yang menyelamatkanmu ketika kamu dikepung oleh pohon iblis haus darah di hutan? Jingyu orang itu hanya meninggalkan bekas sisa, yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu. Teriak kerangka hitam itu. Lu Ming tiba-tiba. Awalnya, dia baru saja bergabung dengan Kong Xuanzong, dan Xian Yanxing serta Xian Yanjun pergi ke hutan tanaman untuk berlatih. Di jurang, mereka bertemu dengan sekelompok pohon ajaib haus darah yang mengerikan, dan mereka benar-benar dikalahkan. Pada saat itu, potret Jingyu terbang keluar dan menakuti pohon iblis yang haus darah itu. Ternyata kerangka hitam itu yang menembak. Tunggu sebentar, dia menyebut Jingyu pria itu. Berarti dia bukan Jingyu. Hati Luming tiba-tiba tergerak. Di hadapannya, dia juga menebak bahwa kerangka hitam itu diubah oleh Jingyu. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Lu Mingdao. Kamu bisa memanggilku Bone Demon. Cara cahaya kerangka hitam. Puan Bone Demon, bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Tanya Luming. Meskipun kabut yang dibentuk oleh formasi ini sangat kuat, aku akan memberi kamu kekuatan untuk memblokir kabut di luar. Namun, aku beritahu kamu bahwa aku tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jangan berharap aku membantu kamu jika ada bahaya. Di masa depan. Bone Demon memperingatkan. Terima kasih banyak. Luming segera berterima kasih. Mari kita lalui kesulitan saat ini terlebih dahulu. Belum terlambat untuk berbicara tentang masa depan. Pada saat ini, tubuh Bone Demon bersinar, dan semburan energi gelap mengalir ke tubuh Luming. Permukaan tubuh Luming, segera muncul lapisan cahaya hitam, bagian luar kabut merah darah benar-benar terhalang, benar-benar terisolasi. Tekanan Luming tiba-tiba turun dan rileks. Namun, adegan ini terlihat di musik tidak jauh dari situ. Bocah ini benar-benar dapat mengisolasi kabut merah darah. Pasti ada harta karun pada bocah ini. Aku ingin mengambilnya. Di tengah musik, dia meraung dengan keserakahan di matanya. Dia berpikir bahwa Luming memiliki beberapa harta untuk menahan kabut berdarah di luar. Jika dia bisa mengambilnya, dia mungkin hidup. Dia dengan cepat bergegas ke Luming. Orang tua ini. Luming secara alami memperhatikan bahwa ada peluang pembunuhan yang kuat di matanya. Nak, berikan aku hartamu. Dia merendahkan suaranya karena takut didengar oleh orang lain dan bersaing dengannya. Berikan pada adikmu, mati untukku. Luming minum dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Bab 2773. Luming menggunakan bentuk kedua, membunuh dunia 3 serangan, untuk menyerang bulan dengan seluruh kekuatannya. Musik juga memotong cahaya pedang, dan Luming bertabrakan. Ledakan. Namun, dua retret Luming tidak bersamaan. Tubuh bahagia tiba-tiba mundur, gemetar tanpa henti, hampir seteguk darah keluar. Bagaimana kamu bisa meledak? Dia meraung kaget. Dalam lingkungan seperti itu, dia harus membagi sebagian besar kekuatannya untuk menahan kabut merah darah di luar, dan keefektifan tempurnya secara alami sangat melemah. Dia berpikir bahwa bahkan jika Luming memiliki harta untuk menahan kabut darah, dia akan menghabiskan banyak kekuatan suci untuk mendesaknya, dan kekuatannya sendiri juga akan melemah. Dia tidak punya masalah memenangkan Luming. Namun dalam tabrakan barusan, Luming berada dalam kondisi puncak, dan kekuatan tempurnya mampu menembus ke puncak. Orang tua, mati. Luming dengan dingin membuka mulutnya dan membunuh masa lalu menuju musik. Kali ini, masih merupakan gerakan memotong bulan. Pada saat yang sama, 9 rantai es berputar ke arah musik. Aku tidak percaya. Mengaum dengan gembira, dia memotong cahaya pedang ke arah Luming. Namun, setelah serangan dan tabrakan kedua orang itu, cahaya pedang dalam musik tiba-tiba runtuh, dan dia dihembuskan oleh Luming, batuk darah. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan pelindung tubuhnya hampir dihancurkan oleh Luming. Kabut berdarah menerobos pertahanan musik dan menyentuhnya. Xiaoxi. Yuezong tiba-tiba meledak menjadi asap putih, dan sepotong besar darah dan daging terkikis. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri.
Dia takut. Sekarang dia tidak punya ide untuk membunuh Luming. Dia hanya ingin melarikan diri dan pergi sejauh mungkin dari Luming. Namun, Luming tidak bisa membiarkannya melarikan diri. 9 rantai es menuju musik yang berliku. Meskipun Lezong melawannya, dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan untuk melawan kabut berdarah. Dia langsung terjerat rantai, dan hawa dingin yang mengerikan akan membekukannya. Sialan, Luming, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ayolah, bocah ini memiliki harta yang dapat memblokir invasi kabut darah. Selama dia mendapatkan harta ini, dia tidak akan mati. Ayo. Dia meraung dalam musik, dan suaranya menyebar jauh. Tiba-tiba, itu terdengar oleh banyak orang. Apa? Seseorang mengendalikan harta yang bisa menahan kabut darah. Aku harus mendapatkannya. Harta karun ini milikku. Mereka yang menghalangiku akan mati. Semua orang gila, menuju Luming dan pihak mereka meledak. Kita semua tahu bahwa jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan mati. Tetapi jika kita memiliki harta yang dapat menahan kabut darah, kita bisa hidup. Aneh bahwa kita tidak gila. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan cara ini? Jika kamu bodoh, kamu akan pergi lebih dulu. Suara acuh tak acuh Luming terdengar dan menusuk musik. Senang dengan rantai es yang terjerat, tidak bisa mengelak, langsung dengan tembakan, jatuh di sini. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin itu. Saat ini, orang lain bergegas mendekat. Mereka menemukan bahwa Luming memiliki lapisan cahaya hitam, yang dapat memisahkan kabut darah. Tiba-tiba, mata mereka merah. Itu benar-benar dapat memisahkan kabut darah. Berikan hartamu, nak. Semuanya serakah dan membunuh Luming. Ya, jika kamu ingin mati sendiri, aku akan mengirimmu terlebih dahulu. Luming berbicara dengan dingin, dan 9 rantai es terbang keluar. Luming membunuh masa lalu dengan 3 serangan. Setelah 1 tembakan, 2 tuan tewas. Mereka yang belum mati hingga saat ini tidak diragukan lagi adalah para ahli, hampir semuanya adalah Master Domain. Namun, orang-orang ini, bahkan di masa kejayaannya, bukanlah lawan Luming. Sekarang kita harus membagi sebagian besar kekuatan melawan kabut berdarah. Di mana lawan Luming, itu benar-benar menghancurkan. Membunuh. Tubuh Luming vertikal dan horizontal, dan tombaknya melonjak. Setiap tuan terbunuh. Pada saat yang sama, 9 rantai es berterbangan, dan masing-masing master terjerat dan membeku. Pembantaian. Ini adalah pembantaian total. Baru saja, ratusan orang bergegas ke Luming, tetapi dalam sekejap, mereka dibunuh oleh Luming, dan tidak ada yang tersisa. Dan semua cincin penyimpanan orang-orang ini masuk ke saku Luming. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa wilayah. Mereka kaya, Luming menghasilkan banyak uang. Di tebing, keturunan dewa kuno sedang menunggu dengan tenang. Saat ini, kabut sangat tebal, dan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di bawah, tetapi mereka baru saja mendengar suaranya. Apakah ada harta yang bisa menahan serangan dari susunan besar? Mata beberapa orang bergerak. Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah artefak kelas atas, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikannya. Paling-paling, kita akan menundanya untuk waktu yang lama dan kita harus mati. Kita hanya akan menunggu dengan tenang. Di utara tebing, pemuda itu mencibir. Di dasar tebing, Luming membunuh ratusan ahli. Tiba-tiba, Luming tertinggal di daerah sekitarnya. Dia menemukan bahwa bunga dewa kuno di bawah tanah menjadi lebih indah. Tuan-tuan yang dibunuh oleh Luming mengubah daging mereka menjadi cair dan diserap oleh bumi. Itu susunan iblis, Master Bone Demon. Kabut ini diblokir, tapi bagaimana aku bisa keluar? Luming bertanya lagi. Untuk keluar, mudah. Kamu sendirian. Jalan iblis tulang. Aku sendiri. Luming bingung. Perisai cahaya yang dibentuk oleh susunan besar ini kokoh dan tanpa akhir. Bagaimana dia bisa mematahkannya ketika begitu banyak ahli bergandengan tangan untuk menyerang sebelumnya? Ya, kamu sendiri, ada rantai es yang kamu latih. Itu sangat kuat dan penuh dengan dingin yang mengerikan, yang cukup untuk memecahkan topeng dari susunan besar ini. Jalan iblis tulang. Rantai es, apakah itu rantai es ke-9? Luming tergerak dan memutuskan untuk mencobanya. Mata Luming berputar beberapa kali, dan kemudian ke utara dari tebing itu, napas Luming menyatu, terbang ke atas. Di tebing, pemuda dan keturunan dewa kuno lainnya tidak menyadarinya. Saat Luming mendekati tebing, dia tiba-tiba menggunakan rantai es. Rantai es ke-9, seperti kilat putih, bergegas menuju perisai cahaya. Puff! Ketika rantai es ke-9 menyentuh perisai cahaya, itu di luar dugaan Luming bahwa perisai cahaya itu langsung hancur. Rantai es, dengan cepat menuju orang-orang muda di sekitar. Sangat mudah untuk melihat bahwa pemuda tersebut memiliki status tinggi di antara keturunan dewa-dewa kuno. Selama pemuda itu disandera, Luming mungkin bisa menyingkirkannya, dan dia mungkin juga mendapatkan banyak bunga dewa kuno.
Saat anak muda santai, mereka tidak bisa memikirkan es saat sudah tua. Hati-hati. Beberapa orang meraung untuk mengingatkan mereka agar bergegas menuju rantai es, tapi itu sudah berakhir. Rantai es menjerat anak muda dan menarik mereka ke dalam barisan. Bab 2774. Menarik pemuda itu lebih dekat ke barisan, cahaya hitam luming menyebar, menutupi pemuda itu dan menghalangi kabut berdarah di luar. Dia harus mengambil anak muda sebagai sandera. Secara alami, dia tidak bisa dibunuh. Ah! Pria muda itu berteriak ketakutan. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia memiliki keberanian untuk berteriak, "Nak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi. Atau biarkan anak buahmu mengambil garis pertempuran dan biarkan aku pergi, dan berikan aku 100 bunga kuno, tidak, 500 bunga kuno." Saluran dingin luming. 500 bunga dewa kuno, tidak mungkin. Pemuda itu meraung. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin dia mati, atau kamu ingin menyerahkan bunga itu dan membiarkanku pergi? Alih-alih memperhatikan pemuda itu, Luming memandangi keturunan dewa kuno di tebing. Wajah keturunan dewa kuno itu sangat jelek. "Nak, apakah kamu tahu siapa pria ini? Dia adalah putra seorang tetua agung dari keturunan dewa kunoku. Jika dia ada hubungannya dengan dia, kamu juga akan mati." Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. "Aku tidak peduli anak siapa dia. Jika aku tidak menyerahkan bunga dewa kuno, aku akan mengusirnya dan membiarkannya mati dalam pertempuran besar ini." Saluran dingin luming. Siapa putra pemuda ini? Dia tidak peduli. Semakin tinggi statusnya, semakin baik, sehingga dia bisa mendapatkan bunga dewa kuno dan pergi. Kamu. Lelaki tua itu, serta keturunan dewa kuno lainnya, terlihat sangat jelek. Orang-orang ini, kamu melihat aku melihat kamu, untuk sementara, tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Bantu aku, bantu aku. Pemuda itu meraung. Yah, kita harus melapor kepada sesepuh atau patriark sebelum kita bisa mengambil keputusan. Kata orang tua itu. Jangan laporkan. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua jangkung dengan janggut dan rambut putih datang. Melihat lelaki tua itu, pemuda itu sangat gembira dan menangis. "Ayah, ayah, cepat bantu aku. Lihat yang lebih tua." Keturunan dewa kuno lainnya memberi hormat satu demi satu. Ternyata pria ini adalah tetua agung dari Protos kuno. Pria ini, sungguh kultivasi yang tinggi. Melihat tetua agung dari Protos kuno, hati Luming melonjak. Tekanan dari pria ini luar biasa. Biarkan Luming memiliki semacam wajah kosong Xuanzong dari orang-orang di luar pintu tua jenderal. Ingin tahu, kosongkan Xuanzong tua-tua pintu luar itu, semuanya adalah keberadaan surga dan alam dewa. Orang ini mungkin juga keberadaan alam dewa surga. Tetua Senzu kuno tampak murung dan menatap Luming dan berkata, "Biarkan anakku pergi dengan cepat. Aku berjanji akan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, pemuda itu sangat gembira. 500 bunga dewa kuno, pertama-tama berikan padaku, lalu singkirkan susunan besar itu, biarkan aku keluar dari sini, lalu, secara alami aku akan melepaskan orang. Lu Mingdao. Biarkan mereka pergi dulu. Penatua Protos kuno minum dingin. Apakah menurutmu mungkin membiarkan orang pergi dulu? Lu Ming mencibir, dia tidak percaya satu sama lain. Nak, kamu tidak perlu bersulang atau tidak makan atau minum. Wajah Protos tua itu suram dan mengerikan, penuh dengan pembunuhan yang mengerikan. Serahkan bunga dewa kuno, lepaskan susunan besar, dan biarkan aku pergi. Secara alami, aku akan melepaskan orang. Syaratnya sangat sederhana. Saluran dingin Luming. Penatua dari Protos kuno mengubah wajahnya dan akhirnya menunjukkan pandangan tegas, rahasia tempat ini tidak boleh diungkapkan. Weier, kamu bisa tenang. Ayah akan membalaskan dendamu. Apa? Mendengar ini, Luming terkejut. Pihak lain akan mengabaikan hidup dan mati pemuda itu, bahkan putranya sendiri. Tidak, tidak, ayah, jangan, bantu aku. Pemuda itu meraung liar. Terus dorong formasi, dan kirim ahli untuk memblokir jalan belakang pria ini untuk mencegahnya keluar. Semua orang yang datang kali ini akan mati, dan tidak ada dari mereka yang bisa tinggal. Penatua dari Protos kuno memberi perintah, dan matanya dingin dan tak tertandingi. Ya. Keturunan dewa kuno lainnya, dengan tubuh mereka yang berkedip, bergegas ke lembah tempat Luming datang untuk mencegah Luming bergegas keluar dari sana. Brengsek. Luming meraung di dalam hatinya. Matanya dingin. Dia memandangi sesepuh dari Protos kuno dan berkata, "Jika kamu tidak peduli dengan putramu sendiri, aku akan membantumu." Hati Luming tergerak, rantai es di sekitar pemuda itu, mengirimnya ke kabut darah. Mendesis. Tiba-tiba, anak muda mengeluarkan suara korosi, dan anak muda itu malah menangis dengan getir. Weier, jangan khawatir tentang itu. Ayah akan membalaskan dendamu. Dia akan membuat tulang patah dan membawa abu ke abu dan membuat kematiannya sengsara.
Suara sesepuh agung dari Protos kuno sangat suram, mengungkapkan rasa dingin yang dalam. Orang tua ini, apakah orang tua yang mengatur susunan besar ini? Luming tidak bisa berhenti berpikir. Dia harus curiga bahwa Bu yang lebih tua dari Protos kuno yang ingin menyatukan hati para dewa kuno, jadi dia bahkan tidak peduli dengan putranya. Jika kamu tidak peduli dengan putramu sendiri, aku akan membantumu. Luming melempar pemuda itu ke lembah. Pria muda itu berteriak, dan tidak ada nafas untuk beberapa saat. Tetua agung dari Protos kuno memiliki peluang membunuh yang kuat. Jika bukan karena dia akan membunuh Luming saat ini, karena takut dia akan membunuh Luming. Mulai pertempuran dengan seluruh kekuatanmu. Berapa lama dia bisa memblokirnya? Protos kuno memberi perintah. Bersenandung. Tiba-tiba, rune-rune itu menyinari cahaya yang lebih menyilaukan, kabut darah dalam susunan besar, lebih kaya. Luming tidak berhenti. Dia berkedip ke dalam kabut dan bergegas menuju ngarai tempat dia datang. Namun, ketika dia datang ke tempat ini, dia menemukan bahwa di luar susunan besar itu, ada orang-orang kuat dari keturunan dewa-dewa kuno. Apa kesalahan? Luming bergumam. Kali ini, itu benar-benar sebuah kesalahan. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung dari Protos kuno begitu kejam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati putranya. Awalnya, dia berencana untuk menyandera pemuda itu, menukar beberapa bunga dewa kuno, lalu pergi. Kalau tidak, pada awalnya, Dewa Luming bergegas keluar dari lembah tanpa menyadari bahwa dia mungkin tidak akan berhasil. Tapi sekarang, sudah terlambat. Sisi lain dikelilingi oleh sejumlah besar tuan, dia sekarang dari sini untuk menyerang, jalan buntu. Kita harus mengubah arah. Luming mundur ke dalam kabut dan bergegas ke lembah lain. Ada 8 lembah dan 7 lembah lainnya. Aku tidak tahu harus kemana. Luming menemukannya secara acak. Saat dia mendekati formasi, rantai es ke-9 terbang keluar dan berputar dengan kepala rantai sebagai intinya. Menyentuh. Arai besar perisai cahaya itu, langsung menembus celah, Luming bergegas keluar. Secara alami, ada keturunan dewa kuno yang menjaga sisi ini. Begitu Luming bergegas keluar, dia ditemukan. Anak itu ada di sini. Hentikan dia. Membunuh. Keturunan dewa-dewa kuno itu membunuh Luming satu demi satu. Namun, jumlah orang di sini tidak banyak, karena kebanyakan dari mereka telah pergi ke lembah tempat Luming masuk sebelumnya. Di sini, hanya ada 7 atau 8 orang. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memotong bulan. Luming dengan seluruh kekuatannya, 3 serangan pemusnahan, serangan berbentuk bulan sabit, meledak. Ledakan, ledakan. Di antara 7 atau 8 keturunan dewa kuno, yang paling kuat adalah Dewa Bazong yang sebenarnya. Luming mematahkan pertahanan dan bergegas keluar. Bab 2775. Begitu Luming bergegas keluar dari pengepungan, dia berlari menuju lembah yang dalam. Bocah itu ada di sini. Jangan dikejar olehnya. Keturunan dewa kuno meraung dan mengejar Luming. Ces, kita harus menangkap bocah ini, dan aku akan membuatnya frustrasi. Penatua dari Protos kuno meraung, dan tubuhnya meledak dan mengejar Luming. Luming melakukan keterampilan Kunpeng selama 9 hari, dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Dia sangat cepat dan segera bergegas keluar dari lembah. Di belakang lembah ini, ada bukit dan sungai yang tak berujung. Di beberapa tempat, kamu bisa melihat banyak kuil dan rumah. Jelas, ini adalah tempat tinggal keturunan dewa kuno dan di mana gunung suci kuno yang sebenarnya berada. Tapi sekarang, Luming tidak peduli tentang ini. Dia memilih arah secara acak dan bergegas ke belakang. Keturunan dewa kuno mengejarnya. Luming mengerahkan teknik Kunpeng 9 hari secara ekstrim dengan kecepatan luar biasa, seperti Kunpeng melompati kehampaan. Tak lama kemudian, sebuah gunung muncul di depan Luming. Lingkungan di gunung itu sangat bagus. Ada sebuah danau kecil. Di samping danau, ada sebuah rumah. Saat ini, di tepi danau, Luming melihat seorang wanita muda sedang berlatih teknik pedang. Pedang itu cerdas, seperti ular perak yang terbang di udara. Kamu dapat melihat bahwa itu luar biasa. Namun saat ini, wajah keturunan dewa kuno yang mengejar mereka sangat berubah. Tidak, bagian depan adalah tempat tinggal wanita ketiga. Keturunan dewa kuno berseru. Bodoh, jangan menangis. Keturunan dewa kuno lainnya meraung. Apa yang harus aku lakukan jika aku didengar oleh Luming? Sayangnya, sekarang sudah larut. Sebelum suara pria itu, Luming telah mendengarnya. Nyonya ketiga, sepertinya tembakan besar. Mata Luming dingin, dan langsung menuju wanita muda itu. Wanita muda, yang telah melihat Luming, sedikit terkejut, dan kemudian Jiao berkata, siapa kamu? Berani masuk ke tempat kultivasi aku tanpa izin. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung memadatkan tangannya yang hebat dengan kekuatan sihirnya dan meraih wanita muda itu di masa lalu. Kamu, berani.
Wanita muda itu terkejut, dan pedang di tangannya menebas Luming. Wanita muda ini memiliki 9 puncak kultivasi roh virtual, dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk dikendalikan. Namun, kultivasi semacam ini rentan terhadap Luming. Di bawah tekanan tangan besar, cahaya pedang runtuh, dan wanita muda itu dicengkeram oleh Luming. Nona ketiga. Biarkan wanita ketiga pergi. Belakangan, beberapa keturunan dewa kuno datang untuk melihat wanita muda itu ditangkap, wajahnya berubah liar dan meraung. Berhenti untukku. Luming mengumpulkan tangannya dengan kekuatan sihirnya dan menggenggam wanita muda itu untuk minum dengan dingin. Keturunan dewa kuno itu menghentikan tubuh mereka dan berhenti di kejauhan. Jelas sekali identitas para wanita muda itu membuat mereka takut. Siapa kamu? Biarkan aku pergi. Wanita muda itu genit dan berjuang, tetapi bagaimana dia bisa membebaskan diri dengan prestasinya? Nona 3, pria ini orang asing dan tidak punya niat baik. Dewa kuno disebut Tao. Kamu orang luar, biarkan aku segera pergi, orang asing yang tercela. Wanita muda itu berjuang untuk memarahi. Tapi Luming tidak tergerak sama sekali, dan membawa wanita muda itu mundur dengan cepat. Sua. Di belakang, serangkaian sosok terbang seperti kilat. Pemimpinnya adalah sesepuh dari Protos kuno. Penatua, bantu aku. Wanita muda itu meminta bantuan. Ayo pergi, nak. Penatua agung dari Protos kuno meraung dengan napas yang mengerikan. Dia menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi, hampir memuntahkan seteguk darah. Mengerikan. Kekuatan Protos kuno sangat mengerikan. Ini benar-benar keberadaan alam surga. Kalau tidak mungkin mengirimkan tekanan yang begitu mengerikan. Mundur, atau aku akan membunuhnya. Luming minum dan mengirimkan mesin pembunuh dingin. Tombak di tangannya diarahkan ke alis wanita muda itu, yang sangat mengubah wajah para tetua agung Protos kuno dan orang Protos kuno lainnya. Nak, kamu berani. Protos tua meraung. Kamu berani apa? Lagi pula, sekarang kamu tidak akan membiarkanku pergi. Jika kamu ingin mati bersama, aku layak jika kamu memiliki wanita cantik untuk menemaniku. Luming mencibir. Penatua dari Protos kuno terlihat jelek, tetapi identitas wanita muda itu sangat penting. Namun, putri ketiga dari Patriark kuno juga merupakan putri yang dicintai oleh sang Patriark. Dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa mengabaikan kematian putranya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kehidupan dan kematian putri ketiga dari pemimpin klan Dewa kuno. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menanggungnya. Wah, sudah kubilang, bahkan jika kamu menangkap wanita muda ketiga, kamu tidak ingin meninggalkan gunung kuno. Protos kunoku tidak akan berkompromi. Tetua dari Protos kuno itu dingin dan wajahnya sangat tegas. Luming mengerutkan kening. Tetua agung dari keluarga Dewa kuno tampaknya memiliki hati besi untuk mencegahnya meninggalkan gunung kuno, bahkan mengabaikan hidup dan mati putranya. Dia tampaknya takut rahasia di gunung Dewa kuno akan tersebar. Jika Luming mengulangi keterampilan lamanya dan menyandera seorang wanita muda dan membiarkan pihak lain melepaskannya, mungkin pihak lain akan menangkapnya lagi. Jika demikian, dalam lingkungan seperti itu, dia benar-benar mati tanpa kehidupan. Sekarang, kita harus mengambil langkah mundur. Siapa bilang aku akan meninggalkan Gunung Busen? Sudah aku bilang jangan mengejarku dan berhenti di sini. Apakah kamu mengerti? Luming acuh tak acuh, dengan wanita muda itu, perlahan mundur. Benar saja, sesepuh agung, keturunan Dewa kuno, tidak mengejarnya. Dia melihat Luming pergi perlahan. Penatua, bukankah kita mengejar? Seseorang bertanya. Biarkan bocah itu pergi dulu. Lagi pula, ini adalah gunung suci kuno, dan dia tidak bisa keluar. Pertama, stabilkan dia dulu, agar induk ketiga tidak terluka. Selain itu, segera beritahu Patriark tentang kabar tersebut di sini, sehingga Patriark dapat mengirim lebih banyak ahli untuk memburu bocah itu. Perintah yang lebih tua. Ya. Keturunan Dewa kuno lainnya, mereka mulai bertindak. Luming terbang jauh-jauh dengan wanita muda itu, dan lega karena tidak ada yang mengejarnya. Luming terbang ke tempat terpencil. Setelah terbang beberapa saat, Luming menemukan ngarai yang tersembunyi dan terbang masuk. Kamu orang asing. Biarkan aku pergi, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita muda itu menelepon. Apakah ayahmu adalah patriark dari keturunan dewa-dewa kuno? Tanya Luming. Ya, jika kamu tahu kamu takut, kamu akan melepaskanku, kamu orang luar yang tidak tahu malu. Wanita muda itu memelototi Luming dengan marah. Itu memang putri dari patriark dari keturunan para dewa kuno. Hati Luming tergerak, pantas saja keturunan dewa-dewa kuno itu begitu ketakutan. Dia berseru bahwa keberuntungannya sangat bagus. Dia bertemu putri dari patriark dari keturunan Dewa kuno. Kalau tidak, dia akan sulit melarikan diri. Tetap di sini, atau kamu akan melihatnya. Luming memberi wanita muda itu tatapan dingin. Yah, bunuh jika kamu mau. Aku tidak takut padamu, kamu orang jahat.
Mata wanita muda itu melebar dan mendarat, dengan tatapan maut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.